Kak Kadek. Bentar ya, aku tak share screen dulu. Sip. Oke. Ya. Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di materi kedua nih dari intensif Excel kali ini kayak gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah join juga di hari kedua dan juga kemarin ya. Kemarin cukup banyak banget dan aku cukup amazed lah buat teman-teman, terutama banyak banget yang kita belajar bareng atau discuss bareng soal sesuatu yang kemarin memang masih bersifat basic kayak gitu. Sekarang kita akan coba naikin sedikit tingkatannya kayak gitu. Kita udah fokus ke materi function nih. Kali ini ngomongin soal data cleansing juga sama formatting. Kira-kira seperti apa sih kayak gitu. Oke. Slide-ku udah muncul ya Kak Kadek ya? Sudah, Pak. Aman. Oke, sip. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari kedua ini, seperti tadi yang Kak Kadek sampaikan, kita akan ngomongin soal data formatting and cleansing nih. Jadi ini juga jadi salah satu dasar yang menurutku pribadi penting nih buat teman-teman untuk bisa memahami kira-kira bagaimana sih sebenarnya konsep dari formatting di Excel, terus bagaimana kita bisa ngebersihin data kayak gitu. Kayak kemarin ada beberapa pertanyaan kalau kita ngebersihin data seperti apa gitu, dan udah tak kasih contohnya kemarin. Nanti mungkin tak coba contohin lagi atau tak recap kembali gitu buat teman-teman yang mungkin ngerasa rada kecepatan kayak gitu seperti apa kayak gitu. Jadi untuk hari kedua kita akan bahas itu. Bentar, aku akan oke. Sip, kita akan lanjut lagi di kedua, formatting and cleansing. Nah, sebenarnya kalau misalkan di data formatting, teman-teman mungkin sudah kebayang nih sama istilah data formatting, di mana data formatting itu ya memformat data atau mengubah data menjadi tipe data yang lebih baik kayak gitu. Bisa diambil contoh di sini. Ketika teman-teman melihat di format Excel, biasanya selalu kita kenali dengan istilah ya tipe data itu ada tipe data yang sifatnya angka, ada yang sifatnya teks atau string, ada yang sifatnya date atau sifatnya waktu kayak gitu. Secara umum Excel itu banyak banget sih sebenarnya tipe datanya, mulai dari hal-hal ini, bahkan ada tipe-tipe yang lain kayak gitu. Cuman secara defaultnya atau secara general teman-teman pasti mengenal lah istilah number, text sama date kayak gitu. Nah, kita ambil contoh. Di sini aku punya tipe data atau data yang sifatnya 30 sama 30,5 kayak gitu. Di sini bentuknya adalah number atau angka kayak gitu. Sedangkan di sini 0,8 ini dia dianggap sebagai string. Padahal kalau kita ngomongin angka, ya 0,8 kan sebenarnya tetap sebagai angka kan. Kenapa kok dia diubah sebagai string atau teks kayak gitu? Karena di Excel dia itu mengenal sistem yang namanya gimana separator. Kita separatornya pakai yang koma atau pakai yang titik. Sama seperti di pertanyaan terakhir, kan ada yang nanya kan, gimana Mas supaya kita bisa mengganti koma ke titik, titik ke koma menyesuaikan sama kaidah di perusahaannya teman-teman gitu, pakai skalanya yang seperti apa. Nah, di sini titik di sini berfungsi sebagai teks teman-teman. Jadi 0,8 ini bukan 0,8 tapi 0,8 yang artinya adalah dia berfungsi sebagai sebuah teks. Kayak gitu. Kemudian ini jelas my skill ini teks, dan kemudian ada date nih atau tanggal. Biasanya teman-teman selalu memaknainya ya tanggal, bulan, tahun, atau misalkan dulu teman-teman mungkin tahu formatnya ada tahun, tanggal, bulan, ataupun mungkin dan semacamnya kayak gitu. Jadi format ini adalah format yang sering banget teman-teman lihat lah di Excel. Nah, secara umum nggak hanya dengan format seperti ini aja, kita juga bisa mengambil beberapa bagian dari data tersebut kayak gitu. Kayak kita bisa mengekstrak lah. Makanya kenapa dalam hal ini aku akan bahas soal ekstrak data dari berbagai macam bentuk kayak gitu. Dari contoh konteksnya adalah waktu di sini atau date. Bisa dilihat di teman-teman di sini, kalau misalkan ternyata untuk format date itu kita bisa ngambil banyak banget loh data-data yang bisa kita inginkan. Misal, kita bisa ngambil harinya, kita bisa pakai date atau day di sini. Day A2. Format yang ada di sini itu kucek aman sih untuk Excel yang lama, harusnya ada. Day, month, year ini aman ada.
Kemudian ketika kita bisa mengambil 18 Januari 2022, kita mengambilnya day A2 yaitu selnya. Kemudian untuk diambil bulan berarti kita pakai month. Kalau untuk function year kita pakai year. Dan sebagai catatan, kalau misalkan kita ingin mendapatkan bulan, defaultnya dari Excel itu pakai month dan bentuk outputnya itu angka ya teman-teman ya, atau number. Jadi teman-teman jangan ekspektasikan month fungsi ini sebagai sebuah bulan Januari kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan format yang format berupa teks, ya ubah aja menjadi teks kayak gitu. Jadi di Excel dia juga bisa untuk menangkap karena ini formatnya date ya atau format tanggal, dia bisa menangkap juga gitu kira-kira bentuk dari data tersebut yang kita ambil apa kayak gitu. Misal di sini kita ngambil teks untuk sel apa yang aktif kita pilih dan artinya adalah bentuknya itu apa gitu. M kan dari month kan. Kenapa kok M-nya banyak? Nanti teman-teman akan coba tak kasih praktek lah. Kira-kira apa bedanya antara M-nya tak kasih banyak sama M-nya cuma 1, M-nya 2, dan lain-lain. Karena format ini sebenarnya format yang sering banget digunakan terutama di internasional gitu. Karena mereka kan biasanya pakai format berapa digit itu kayak misalkan YYYY, MM, DD itu kan sebenarnya format 2 digit, 4 digit untuk tahun kayak gitu. Mereka membuatnya seperti itu supaya mereka obvious gitu. Kalau misalkan atau mereka cukup jelas ketika kita bisa tahu bahwa oh data ini itu yang mau kutampilkan itu tanggal utuh atau bulan secara utuh atau bulan singkatan. Kalau misalkan kita bawa balik ke bawah untuk dapetin MM-nya nggak 4 tapi jumlahnya cuma 3, Y-nya 4, maka yang akan muncul adalah Jan-nya aja atau singkatannya. Jadi bisa diambil gambaran kalau misalkan kalau kita cuma ngambil hurufnya itu cuma 3, M-nya cuma 3, maka yang akan muncul adalah singkatan dari itunya tersebut, dari bulannya tersebut. Kalau Februari ya berarti Feb, Maret itu MAR, April itu APR, dan lain-lain kayak gitu. Dan nggak lupa juga di Excel kita juga bisa loh untuk ini terutama penting banget nih function ini untuk teman-teman yang selalu ngitung-ngitung soal kerjaan kayak gitu ya, soal ngitung salary, ngitung gaji, payroll gitu-gitulah. Karena ini bisa digunakan buat teman-teman untuk dapetin hari kerja atau hari aktif kayak gitu. Jadi kita bisa tahu kira-kira ada berapa hari kerja di antara rentang tanggal tersebut. Misal kita pakai network days untuk mendapatkan tanggal rentang antara A2 yaitu ini sampai ke A7. Di mana kalau secara tanggalan umum 18 ke 25 kan 7 hari ya, teman-teman ya. Tapi di sini 6, berarti ada yang nggak kita masukin kayak gitu. Jadi hari liburnya nggak masuk. Gitu teman-teman. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif juga buat teman-teman untuk bisa mengecek kira-kira ada berapa sih hari kerja kita lah bisa dibilang kayak network days-nya ada berapa gitu. Ini bisa memudahkan kita juga. Nah, yang selanjutnya adalah nggak hanya dalam bentuk data aja, data secara date atau secara tanggal aja, tapi dengan bisa juga pakai maniform atau dalam bentuk teks. Ini juga salah satu yang mungkin teman-teman sedikit familiar juga, yaitu adalah format yang cukup nggak asing lah bisa dibilang. Gimana kita bisa mengekstraksi atau mengambil data yang sifatnya teks kayak gitu. Jadi nggak hanya sekedar data itu kayak segini aja, tapi bagaimana kita bisa mengambil contohnya kayak gitu. Kita ambil gambaran. Kalau teman-teman mungkin familiar sama istilah concatenate atau concat, kalau di versi baru mereka pakainya concat, tapi kalau di versi lama concatenate. Jadi itu untuk menggabungkan dua atau lebih sel atau dua atau lebih data. Jadi misalkan kalau concat di sini A2 sama E2, berarti kita cek A2 itu ini satu, E2 itu second class, berarti kalau kita gabungkan satu strip second class karena ada tanda hubungnya. Jadi setiap pembeda atau pemisah biasanya dibedakan sama koma atau titik koma, tergantung dari versi Excel teman-teman. Kalau versi Excel-nya yang 365 kayak aku, pembaginya atau pembatasnya pakai titik koma. Tapi kalau untuk Excel yang lama, setahu aku masih pakai koma aja. Gitu. Ini sebenarnya tergantung sama penggunaannya teman-teman juga. Ini kan concat. Kemudian di sini kita bisa pakai ke left dulu deh. Left itu sesuai namanya berarti kita mengambil data dari sebelah kiri kayak gitu. Jadi dari sebelah kiri kita ingin mendapatkan F2 ini adalah sel yang kita maksud apa, kita mau narik data dari mana, dan 2 ini adalah berapa huruf yang atau berapa angka atau berapa karakter, kita ngomongnya karakter aja deh. Berapa karakter yang mau kita ambil gitu dari datanya.
Bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau di sini 2, artinya dari F2 itu berarti ini ya teman-teman ya. TG 12, 5, 20. Kalau kita cuma ambil 2 karakter dari depan, berarti kita cuma ambil C sama G aja. Gitu. Itu untuk left. Berbanding terbalik sama right, berarti kita ngambil data dari sebelah kanan. Gitu. Jadi kita ngambilnya adalah F2 sama, kita ngambilnya 5 karakter dari belakang, bukan dari depan lagi, tapi dari belakang. Jadi teman-teman bisa cek untuk F2-nya sama, kita ngambil 5 karakter dari belakang. Ternyata dapatnya 12, 5, 20. Itu untuk bedanya left sama right. Masih simple. Nah, di sini yang jadi problem adalah gimana kalau kita ngambil data dari tengah. Nah, kalau misalkan kita ngambil data dari tengah, kita bisa pakai mid. Atau yang ngambil data secara parsial dari tengah-tengah atau dari dalam, kayak gitu. Bedanya adalah dibanding left sama right, kita kan udah jelas nih, ngambilnya kalau left itu dari paling kiri, right itu dari paling kanan. Tapi kalau mid gimana gitu dari tengah? Kita mulai dari mana? Makanya kenapa variabelnya nambah 1 gitu. Jadi F2 sama DG 12, 5, 20. Lalu ada 2 di sini itu apa? 2 itu adalah lokasi karakter tempat kita menghitungnya dari awal kayak gitu. Jadi misalkan left itu selalu mulai dari huruf 1 atau sorry, left itu kita mulai dari baris paling depan atau paling kiri. Right kita ambil dari yang paling kanan. Kalau mid dia akan memulai dari lokasi keberapa? Lokasi kedua kalau dalam hal ini. 2 itu berarti yang mana? Berarti 2 itu kita urutkan aja. C, G. Berarti C itu 1, G itu 2 kayak gitu. Jadi dari sini teman-teman bisa mendapatkan ini 1, ini 2. Jadi lokasi ini yang akan kita mulai dulu gitu dari G. Nah, sampai berapa kita ngambilnya 2 ini? Kita akan mengambil sampai 3 karakter. Jadi ini adalah karakternya. 2 ini adalah lokasi awalnya ya, teman-teman ya. Jadi kita ngambil 3 karakter dari huruf G. Berarti ini adalah 1, ini 2, ini 3. Maka munculnya adalah G1. Gitu. Ini untuk formatnya yang bersifat mid. Memang sedikit unik dibandingkan atau sedikit berbeda dibandingkan pakai left sama right, karena jelas yang tadi kita sampaikan, left itu kita mulai dari paling kiri, kalau right itu kita mulai dari yang paling kanan. Gitu. Kemudian yang terakhir ada namanya find nih, find. Find ini apa? Find ini sebenarnya berguna buat teman-teman untuk mengetahui atau untuk mencari kira-kira lokasi dari karakter yang teman-teman mau ada di mana gitu. Kita ambil contoh. Yang pertama yang harus kita cari adalah karakternya dulu. Kita mau nyari apa? Kita mau nyari strip. Kita mau nyari dash kayak gitu. Dash ini ada di mana? Ada di mana dari data yang kita cari gitu. Misal kita ingin dapetin ini adalah B2 nih. Ini adalah B2. Nah, ini B2 di sini maksudnya apa? Adalah sel yang kita mau kayak gitu. Nah, sel yang kita mau. Ini 5 nggak usah diperhatiin ya. Ini 5 nggak ini kok nggak berefek juga kok sebenarnya. Dari B2 ini, tadi kita bisa ngurutin nih, ada di lokasi keberapa si strip di B2 kayak gitu. Berarti kita bisa cek ya, kita hitung dari depan. Ini 1, ini 2, ini 3. Oh, ternyata lokasinya ada di karakter ketiga. Maka dia akan munculnya angka 3. Nah, kalau misalkan bedanya sama tadi kalau aku nambahin angka 5 ini apa? Angka 5 di sini itu sebenarnya adalah pembanding teman-teman. Sama halnya dengan teman-teman kalau misalkan, kalau misalkan teman-teman menggunakan mid. Jadi itu kayak lokasi awalnya lah. Jadi misalkan kalau aku nambahkan angka 5 di sini, maka yang akan dimulai nyarinya bukan dari paling kiri lagi, tapi dari karakter kelima. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nyarinya dari sini. Maka hasilnya nggak akan 3, karena kan udah kelewat. Jadi 5 di sini kita akan lanjut ke depan, selalu ke kanan. Berarti 6, 7, 8. Kalau kita pakai 5, harapannya jawabannya itu adalah 8. Gitu. Makanya kenapa tadi tak bilang ini salah, karena harusnya nggak pakai angka 5. Untuk tahu lebih lengkapnya nanti kita akan praktek juga kok penggunaan find untuk mencari karakter tertentu. Gitu. Nah, ini untuk duplicate data. Sebenarnya duplicate data juga cukup simple sih. Aku nggak terlalu ngejelasin yang terlalu spesifik ya, karena di Excel juga udah dimudahkan. Jadi untuk duplicate data, kita bisa pakai shortcut atau bukan shortcut ya. Kita bisa pakai di toolbar itu namanya remove duplicates. Jadi remove duplicates ini kita bisa untuk menghapus
data-data mana yang mau kita hapus berdasarkan duplikatnya kayak gitu. Dan ingat, duplikat di sini itu kita nggak bisa menghapus semuanya secara sekaligus. Lah, semuanya sekaligus, tapi yang kita hapus adalah data yang paling akhir, teman-teman. Jadi kalau misalkan nih kita ambil contoh ya, di sini ada employee ID first sama last name. Yang mau kita hapus duplikatnya adalah yang first sama last-nya sama. Kita cek ya, Raina Aryani, Tari Anggraini, Karen Rianti, Titin Aryani, Karen Rianti, kayak gitu. Yang sama yang mana, teman-teman? Kalau teman-teman cek, yang sama kan ini kan, Karen Rianti, Karen Rianti. Nah, kalau settingannya seperti ini, teman-teman, yang akan dihapus adalah baris yang paling bawah. Kenapa? Karena kalau secara pencatatan, si baris ke-8 ini adalah duplikasi atau data yang sama dibandingkan data yang sudah muncul duluan. Gitu. Jadi definisi duplikat di sini adalah bagaimana data itu dicari, kemudian kalau ada data yang mirip atau bukan mirip ya, data yang sama persis, maka data yang sama persis yang selanjutnya akan dihapus. Dia akan bisa dibilang kayak akan menahan data aslinya gitu. Karena kalau misalkan duplikat dihapus semuanya, ya nggak jadi duplikat lagi kan. Kita hilang data lebih banyak gitu. Ini biasanya sering banget orang-orang pakai, terutama untuk ngecek kira-kira duplikat datanya udah pada benar atau belum gitu, atau udah pada banyak atau enggak kayak gitu. Ini sering banget sih biasanya orang-orang pakai. Dan yang terakhir adalah data validation. Slide-nya nggak terlalu banyak kok, tapi prakteknya tak usahain lumayan banyak. Dan yang terakhir adalah data validation, di mana data validation ini penting banget buat teman-teman, terutama untuk orang-orang yang sifatnya penggunaan Excel-nya itu cukup kencang ya. Dan itu digunakan antar departemen kayak gitu. Biasanya kalau kita punya data yang antar departemen dibawa ke kanan, kiri, atas, bawah gitu-gitu, sering banget kan teman-teman merasa bahwa wah ini datanya kok berantakan gitu, ini kok banyak salahnya, nolnya ketambahan satu atau apa kayak gitu-gitu. Pengguna data validation menjadi cukup krusial atau bisa teman-teman pakai. Konsepnya gimana? Konsepnya adalah seperti ini. Sebagai contoh, kita bisa mendapatkan data tabel usia. Nah, kita udah make sure atau kita udah harus ada batasannya. Kalau misalkan nilainya itu harus antara 17 sampai 60 misalkan. Jadi ke depannya nantinya teman-teman bisa untuk membatasi sendiri nilainya. Mau nilainya teman-teman mulai dari angka berapa sampai berapa, mau dari data berapa sampai berapa, mau apapun itu yang diisi, itu harus teman-teman batasi dulu. Kenapa? Kalau nggak dibatasi, maka kejadian kayak datanya berantakan atau gimana pasti akan terjadi gitu. Dan kalau sudah dibatasi, maka kita harus ngisinya sesuai kebutuhan, kayak 20, 30, 50. Kalau ada orang maksain ngisinya berantakan, kayak angka 500 misalkan, nolnya nambah 1. Kalau nolnya nambah 1, maka akan muncul error seperti ini, teman-teman. This value doesn't match the data validation restriction defined for this cell. Artinya adalah, karena kita sudah mendefinisikan batasan antara 17 sampai 60, maka akan muncul error seperti ini. Jadi mereka nggak akan bisa ngisi data ini kayak gitu. Jadi harus diisi sesuai dengan kebutuhan. Dan di Excel untuk bisa dibilang kayak warningnya atau sign seperti ini teman-teman bisa ganti aja. Misal silakan untuk mengisi di antara 17 sampai 60 atau apapun itu. Jadi message yang ada di sini bisa teman-teman ganti gitu. Itu salah satu keunggulan dan menurutku sebelum teman-teman akhirnya apa ya kayak share data ke departemen lain atau apa gitu. Pastikan kalau misalkan teman-teman sudah mengaktifkan data validation biar nantinya data teman-teman enggak berantakan. Gitu. Udah selesai? Kita akan langsung ke praktek aja kalau kayak gitu. Nggak terlalu lama memang, nggak terlalu lama kok. Jadi kita akan langsung ke praktek aja biar nggak terlalu lama. Ini aku udah gedein size mouse-nya ya, semoga kelihatan. Hari pertama kemarin, mungkin kalau teman-teman merasa agak kelewat atau agak kesulitan, nggak apa-apa, santai, tenang, kalem. Kita di hari kedua ini kita akan bahasnya sedikit ini kok, tetap akan ke basic juga. Jadi buat teman-teman yang kemarin kelewat dan apakah nyambung banget dan dengan yang kedua, memang nyambung, tapi nggak terlalu yang gimana-gimana. Karena di pertama itu kita masih mencakup dasar dari dasar banget. Kayak gitu. Jadi apa sih yang akan kita pelajari sekarang? Yang kita akan pelajari sekarang adalah bagaimana untuk kita mengambil data-data dari kondisi-kondisi tertentu kayak gitu. Kita tadi ya, kita contohkan untuk ambil data dari date kalau kayak gitu. Teman-teman gunakan datanya, data dari yang kemarin terakhir teman-teman pakai.
Kalau misalkan kelewat, balik lagi, aku sudah ngupload store data di Google Drive, mungkin nanti Kak Kadek bisa untuk diingetin lagi foldernya. Jadi aku sudah ngupdate datanya di situ ada. Silakan teman-teman cek. Nah, di sini langkah pertama yang perlu kita ambil adalah kayak tadi ya. Kita ingin ekstrak tahunnya kayak gitu. Kita ingin ekstrak tahunnya nih. Kita ingin ekstrak tahunnya itu ada tahun berapa kayak gitu. Kalau kita pakai tahun kan berarti kita cukup pakai function year aja kayak gitu. Kita coba urutin dulu ya. Kita coba urutin karena ini kemarin masih ada yang salah-salah kayak gitu. Jadi kita benerin dulu. Jadi caranya adalah silahkan teman-teman klik yang ini, yang segitiga ini mousku kegedean, nggak apa-apa deh. Silakan klik arah ini, arah filter di order number. Teman-teman klik, lalu silakan teman-teman gunakan sort A ke Z yang atas. Artinya kita mengurutkan data dari nota penjualan atau dari order no dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kalau teman-teman klik, maka akan muncul seperti ini nih teman-teman. Nah, silakan format ini dibenerin dulu ya kayak kemarin ya. Kemarin kan ini kan isuku sempat ada problem kan. 42516 kita ganti menjadi format yang benar kayak kemarin. Jadi kita pilih selnya B5 kalau sekarang. Kita pilih number di sini yang di atas atau di number format ini kita klik, kita pilih formatnya menjadi format short date. Kalau kemarin teman-teman sudah melakukannya dengan baik, harusnya teman-teman akan ada template-nya, yaitu format short date di sini. Atau kalau misalkan nggak ada deh, kalau misalkan nggak ada, teman-teman bisa klik number format, teman-teman coba pilih yang custom kayak kemarin gitu. Teman-teman pilih data mana sih yang dimaksud kayak gitu. Oh, ternyata DD, MM, YY kayak gini. Lalu udah, kalau misalkan kita sudah melakukannya, kita tinggal klik OK. Hasilnya juga akan sama persis seperti yang bawah. Untuk yang ini, kemudian untuk yang 27 Januari juga sama, kita ganti aja pakai format 27 Januari 2016. Jadi kalau ini mungkin tak ganti langsung aja ya. Berarti ini bukan 27 Januari, harusnya 27/05/2016. Harusnya kayak gini. Ini data aslinya teman-teman ya. Jadi aku cuma ngebenerin data aslinya. Kalau teman-teman pakai data dari kalian sendiri yang udah pakai dari day one, harusnya ini nggak akan berubah sama sekali. Harusnya. Tapi karena aku ngebenerin data yang kemarin ada contoh, tak ganti. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah, atau kalau misalkan teman-teman sudah dibenerin nih, formatnya udah oke semua nih, format tanggalnya udah semua oke. Teman-teman cek pakai kontrol arah bawah, jadi kontur sama panah bawah, teman-teman cek, oh ya, datanya sudah formatnya sama ya teman-teman ya, 24 Maret 2020. Kembalikan lagi, kita gunakan shortcut kontrol sama arah atas. Jadi balik lagi, kita ulangi. Untuk mengambil data sampai ke paling bawah atau sel aktif ke paling bawah, teman-teman bisa cek kontrol sama arah bawah. Balik ke baris 1003. Kalau misalkan teman-teman kembalikan lagi ke paling atas, bisa pakai kontrol dan arah atas. Kontrol sama arrow atas. Nah, maka akan dapat kayak gini. Itu untuk menggunakan shortcut untuk bisa cepat gitu loh. Kayak untuk dari atas ke bawah, itu kita pakai itu. Nah, sekarang kita akan pakai untuk mengisi order year-nya atau di tahun berapa sih di order ini berjalan atau order ini berada kayak gitu. Nah, penggunaannya sebenarnya kita cukup pakai tahun aja. Berarti kita bisa sama dengan year seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan function year, maka hanya ada satu parameter, hanya ada satu variabel. Ya, kita nyebutnya parameter aja deh. Yang ada di dalam kurung lah. Yang ada di dalam kurung itu kita ngisi apa gitu. Yang akan kita isi adalah sebuah tanggal atau sebuah date gitu. Jadi formatnya teman-teman harus sesuaikan, formatnya adalah format date ya. Karena kalau bukan formatnya date itu nggak bisa diambil. Yaitu kalau kita enter, kita akan muncul angka 2016. Nah, solusi kedua ketika kita ingin mendapatkan data tahun adalah dengan menggunakan apa kira-kira function apa? Left, right, mid, kira-kira apa? Kalau teman-teman cek, ini bisa sambil ngechat kayak teman-teman. Aku sambil make sure dulu kira-kira. Oh ya, belum bisa berarti ya. Kalau misalkan nanti deh sambil sesi Q&A deh. Kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan tahun tapi nggak pakai year, teman-teman bisa menggunakan yang namanya right kayak gitu. Jadi
Caranya adalah kita bisa tambahkan satu kolom baru di sini. Misal kolom barunya teman-teman tambahkan di D ini ya. Teman-teman klik selnya, sel D atau kolom D. Kemudian teman-teman gunakan klik kanan, teman-teman bisa pilih insert. Otomatis dia itu akan menambah satu sel ke samping. Nah, dia akan otomatis menambah satu sel ke samping ya teman-teman ya. Di sini misalkan kita namai adalah order year, misalkan new kayak gitu atau order year baru gitu kita klik. Nah, solusi kedua dari yang tak tawarkan itu adalah teman-teman bisa menggunakan kayak gini. Kalau misalkan kita gunakan write, kira-kira muncul nggak, Mas? Kita coba ya. Kita gunakan write kayak gini. Lalu write itu kan berarti kita mulai dari ini kan. Parameter pertama adalah sel yang mau kita tuju atau sel yang mau kita cari gitu, yaitu si B4. Oke, si B4. Kalau misalkan kita ingin tahu ada berapa karakter yang mau kita ambil, kita bisa pakai 6 karakter di sini. Kita bisa klik angka 4 di sini. Lalu kita enter. Nah, munculnya 2516. Kenapa kira-kira? Ayo, kalau misalkan kayak gini. Kalau misalkan tadi teman-teman sempat ini, teman-teman mungkin akan kebayang ya, atau teman-teman mungkin akan bingung gitu loh. Kenapa kok kita nggak bisa ngambil angka 2016 dengan pakai write kayak gitu. Kira-kira kenapa? Mungkin Kak Kadek bisa dibantu dibuka aja chat Zoom-nya buat kita interaktif juga. Sambil teman-teman pikirkan lah. Kenapa kok kalau secara tampilan 2016 harusnya dengan rumus write tadi nggak bisa kalau kayak gitu? Ayo, silakan teman-teman coba. Ini aku pakai year, muncul. Kalau aku pakai ini, write, nggak muncul. Kenapa? Oke, beda format. Oke. Ya, ini sudah mulai banyak ya. Saya tak buka dulu. Karena write formatnya text, karena value-nya, karena bukan text formatnya, beda format, bukan format date. Ya, udah ada yang jawab bener, banyak banget. Jadi format awalnya itu adalah format angka, teman-teman. Jadi kalau di sini, teman-teman cek general, nah format sebenarnya itu 42516. Jadi yang akan ditarik sama write di sini itu adalah pakainya yang angka ini, teman-teman. Jadi dia akan mengambil data yang sifatnya general. Makanya kenapa enggak semua penggunaan write atau penggunaan year itu bisa dipakai, tergantung dari situasi dan kondisi, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ingin mendapatkan teks atau kita ingin mendapatkan, tak balikin dulu ya. Kalau kita ingin mendapatkan teks dengan yang lain kayak gitu, biasanya teman-teman bisa pakai ini. Ini kita ambil contoh aja ya. Kita bisa convert pakai teks, kita bisa pakai ini. Kita pakai gini, oke. Enter to view, format ininya adalah, let's say kita akan pakai YYYY. Nah, kenapa kok name kalau kayak gitu? Ini karena invalid name error. Jadi kita nggak bisa menggunakan format yang sifatnya date, itu kita menggunakan date yang sifatnya right, left, mid, atau semacamnya. Karena format date itu adalah format khusus yang bisa teman-teman pakai untuk function-function yang sifatnya datetime juga. Gitu. Jadi ini mungkin bisa berlaku kalau misalkan teman-teman sudah mengkonvert menjadi formatnya format text. Jadi kalau ini bukan date ya, kalau misalkan ini teman-teman ganti menjadi formatnya mana tadi? Kalau formatnya teks seperti ini dan teman-teman gantilah, misal teksnya nggak kayak gini ya, tapi teksnya adalah 2605/2016. Nah, format ini beda ya sama yang atas ya. Teman-teman cek yang ada di atas ya. Format yang ada di atas ini adalah format teks. Format yang di bawah itu adalah format date. Kalau teman-teman ingin tahu bedanya secara lebih clear, tak gedein. Teman-teman akan dapetin bedanya. Kalau formatnya itu string atau teks, dia itu selalu indentasinya di sebelah kiri. Seperti ini. Kalau misalkan formatnya itu sudah format yang aneh-aneh, kayak format datetime, format number, format angka, atau format yang lain, dia itu selalu mulai dari sebelah kanan. Makanya kenapa kalau misalkan pakai Excel diusahain selain ini ya, selain nama kolom ya, diusahain jangan pakai indentasi yang kayak center, left sama right. Karena nantinya kalau kita pakai ini, misal kita pakai ini, kita nggak bisa ngebedain mana yang teks, mana yang number, mana yang date time gitu. Jadi ya ini salah satu saranku sih. Tapi kalau teman-teman mau nyamain juga nggak apa-apa.
Ini juga jadi langkah ini juga lah, langkah apa namanya, langkah inden kalau misalkan kita ingin membayangkan kira-kira ini seperti apa. Ya itu benar kata Kak Riki, kita bisa ngakali pakai tanda petik di situ. Ye kita akali pakai petik gitu. Jadi kalau misalkan ya ini istilah kita mengakali sih namanya. Tak balikin. Kita bisa pakai teks yang tadi tak tunjukin ya. Jadi kita bisa pakai teks, B4 itu nama selnya, lalu kita pakai petik di sini kayak tadi. Format ininya, kalau teman-teman lihat, formatnya menjadi format string atau format teks, bukan format date. Beda ya, ini kan nggak kelihatan. Format di sini kan indentasinya di sebelah kanan nih, ini kan sebelah kiri. Artinya ini tuh berbentuk teks, ini berbentuk sebagai sebuah datetime atau sebuah number gitu. Itu bedanya. Salah satu bedanya, kalau teman-teman ingin tahu ya, bedanya seperti apa, kita coba contohkan lagi. Perbedaan antara number sama teks atau dalam hal ini datetime sama teks ya. Kalau aku arahkan ke bawah pakai plus yang udah ada garis ini, aku arahin sampai 5 baris teratas saja. Ini juga 5 baris teratas saja. Kayak gini. Kalau misalkan teman-teman ingin ngelakuin penjumlahan atau apa, biasanya kan teman-teman cuma arahkan kayak gini aja kan. Teman-teman akan dapat yang ada di pojok kanan bawah nih. Ada average, ada count, ada sum. Kenapa kok dia ada angkanya? Karena memang formatnya adalah format number atau format angka yang dia mulai dari sebelah kanan. Tapi kalau misalkan ini kita arahkan yang sebelah kiri, dia nggak ada apa-apanya. Dia cuma ada count sama dengan 5. Kenapa? Ya karena memang dia tipenya teks. Nah, ini juga jadi salah satu cara supaya teman-teman bisa untuk make sure atau bisa ngecek kira-kira data yang kita punya ini sebenarnya angka atau teks sih. Meskipun kelihatannya angka, tapi belum tentu angka juga kayak gitu. Itu bisa juga dia itu adalah sebuah teks. Makanya kenapa untuk hal-hal seperti ini aku sangat menyarankan teman-teman untuk bisa praktek lebih lebih apa ya bisa dibilang kayak lebih sering kayak gitu untuk hal-hal seperti ini supaya teman-teman bisa lebih kebayang gitu kira-kira formatnya seperti apa dan yang idealnya seperti apa gitu. Itu ya untuk penggunaan dari perbedaan antara number sama teks. Perbedaan antara angka sama teks itu tadi atau string atau apapun itu teman-teman nyebutnya. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakan format yang ada hurufnya kayak gitu. Misal kayak gini, kita ingin dapetin yang tadi deh, kita akan nyontoin apa sih bedanya kalau M-nya 1, M-nya 2, M-nya 3 kayak gitu, itu apa sih bedanya kayak gitu. Kita akan coba. Kalau misalkan Y-nya itu cuman nggak 4, misalkan 2, dia akan cuma ngambil dua karakter terbelakangnya kayak gitu. Karena kan rata-rata kita kan tahunnya rata-rata zaman dulu kalau kita nulis tahun kan 99, tahun 01, 02, selalu yang paling belakang. Jadi kalau Y-nya itu cuma 2, maka yang akan muncul ya 2 karakter aja. Kalau 3 gimana, Mas? Apakah 3 karakter gitu? Ya enggak, ya dia akan langsung 2016 karena enggak akan ada artinya kalau teman-teman nulis 016 aja kan. Jadi pasti akan ya udah disamain aja, digabungin jadi 2016. Gitu. Itu kalau formatnya adalah YYY atau orang-orang jamaknya pakainya Y-nya ada 4. Sekarang kalau misalkan kita ingin menggunakan month-nya nih. Biasanya kalau kita pakai bulan kan kita pakai function month ya. Kalau di teks kita bisa pakai month-nya kayak gini. MM. Jadi kalau MM itu dia munculnya dua karakter yaitu 05 bulannya karena bulan itu kan sampai 12 ya, 12 kan angkanya. 01, 02, 03 sampai 12, 12. Kalau misalkan M-nya saya tambahkan 1, dia akan muncul nama bulannya. Oke, nama bulannya yang akan muncul. Kalau misalkan M-nya 4, nama bulannya juga muncul gitu. Mungkin ini nggak kelihatan karena Mei gitu. Kalau tak arahkan sampai ke bulan Juni, dia akan muncul nama bulan secara lengkap. Kalau kita cover M-nya cuma 3, dia cuma mendapatkan singkatan aja yaitu Jun, JUN. Jadi itu adalah salah satu caranya teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin dapetin bulan dan tahun. Bulannya aja ya. Kalau kita gabungin bulan tahun, ya kita cukup pakai M-nya 3 aja ya, biar ada singkatannya dan lebih sama gitu.
Gini, terus kita spasi YY. Maka kita akan muncul Mei 2016. Gitu caranya. Untuk bisa teman-teman dapetin bulan dan tahun dari tanggal tersebut. Dan ini formatnya bukan date lagi ya teman-teman ya. Formatnya sudah teks. Makanya kenapa dia mulai dari kiri. Oh, kelihatan dari formatnya format teks ya. Kalau ini kan masih formatnya format date nih. Beda. Antar formatnya berbeda gitu. Jadi ini juga jadi oke, sekarang tak coba untuk nyontohin salah satu shortcut ya. Teman-teman bisa ngerapin lagi. Kalau mau ngedrag sampai paling bawah, caranya adalah teman-teman bisa untuk ngeklik plus ini sampai bawah. Atau teman-teman bisa ngeklik gini deh. Atau ini dihapus aja nggak apa-apa. Ini dihapus. Arahkan ke yang paling atas. Pastikan kalau yang bawah itu tadi ada datanya full. Kayak gini. Arahkan ke sel ini. Teman-teman arahkan ke pojok kanan bawah yang ini nih. Ada plusnya. Teman-teman klik 2 kali. 1, 2. Maka dia akan otomatis terisi sampai yang paling bawah. Sampai yang paling bawah keisi. Tuh. Nggak ada lagi ya teman-teman ya. Dia akan keisi sampai yang paling bawah. Itu salah satu caranya. Itu cara pertama. Cara kedua, mungkin nggak pakai mouse, tapi aku bisa pakai keyboard aja. Caranya mungkin harus tak ini pelan-pelan gitu. Tak bagi jadi beberapa step deh kalau kayak gitu deh. Kita akan mulai dari langkah pertama ya teman-teman ya. Langkah pertama, arahkan selnya ke data yang mau teman-teman copy paste atau teman-teman mau arahkan ke bawah formulanya. Misal dalam hal ini yang teman-teman mau arahkan adalah D4 ya. D4-nya kan mau teman-teman arahin sampai paling bawah nih. Berarti D4 yang teman-teman pilih. Oke. Langkah kedua, teman-teman gunakan Ctrl C yang artinya adalah untuk mengcopy. Jadi yang teman-teman copy bukan nilainya, tapi formulanya. Sekali lagi, atau functionnya deh, kita bisa bilang. Ini kan function kan nyebutnya. Yang akan teman-teman copy adalah functionnya. Langkah kedua. Langkah ketiga adalah silahkan teman-teman arahkan kursornya, selnya, ke kanan atau kiri. Terserah mau kemana, satu aja. Di sini aku akan coba arahkan ke kiri gitu. Berarti nanti selnya berubah ya, jadi D4. Oke? Oke. Langkah keempat, berarti langkah keempat adalah silakan teman-teman gunakan shortcut yang tadi tak jelasin di awal. Kontrol arah bawah untuk mendapatkan hal yang paling bawah. Oke? Kontrol arah bawah. Set. Dia akan dapat data paling bawah. Langkah kelima adalah teman-teman kembalikan ke tempat asal, ke yang kosong tadi, yang mana? Oh, yang kosong tadi karena teman-teman sudah ke sebelah kiri, maka kita balikin lagi, kita refer atau kita kembalikan ke sebelah kanan. Gini. Oke, ini langkah kelima. Langkah keenam adalah silakan teman-teman gunakan Ctrl, Shift, sama arah atas. Oke, sekali lagi. Ctrl, Shift, sama arah atas. Nah, mungkin teman-teman nggak akan sampai formula yang tadi dimaksud ya, sampai bulan Juni ini aja. Karena tadi kita belum menghapus, karena ada isinya kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin ngebenerin sampai paling atas, gunakan hal yang sama, Ctrl Shift atas, teman-teman arahin sampai ke sel yang tadi teman-teman copy paste. Arahin lagi, nah sampai ini nih. Nah, harusnya teman-teman akan dapat yang akan teman-teman kopaskan dari sini, dari start awal. Nggak perlu semua kolom D kan. Teman-teman cukup gunakan Shift sama arah bawah untuk mengembalikan ke formula yang awal. Kalau misalkan udah, tinggal paste, Ctrl V. Set. Maka semuanya akan tercopy paste dengan baik atau sudah terwakili dengan baik. Kelihatan ya, Maret 2020, Maret 2020, kalau kita pakai kontrol atas, kita akan dapat Mei 2016, Juni 2016, dan seterusnya. Itu adalah salah satu caranya gitu. Kalau misalkan kelewat atau kebingungan, nanti akan ini ya, teman-teman cek recordingnya aja ya. Aku udah ngasih 1, 2, 3 itu biar teman-teman nanti kalau di-record lebih gampang. Itu salah satu caranya. Tapi kalau misalkan teman-teman bingung dan nggak tahu harus gimana, ya udah gunakan kontrol bawah aja, ini beres. Kayak gini, misalkan ini tak hapus, gunakan kontrol, gunakan klik yang dari plus ini di pojok kanan bawah. Klik aja, akan langsung muncul kok. Tadi itu adalah salah satu cara kalau teman-teman cuma pakai keyboard aja. Gitu. Jadi gunakannya shortcut.
Nah, ini adalah salah satu caranya gitu. Udah 12 aja ya. Nah, itu tuh. Udah ada yang nulis sih, mantep emang. Mantap, keren, 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 keren. Mungkin catatannya adalah untuk yang poin shift arah bawah, control shift arah atas adalah mungkin catatannya adalah untuk poin ke-7 ya. Kalau di chat itu adalah di poin bisa nggak semua date otomatis jadikan teks kayak gitu. Bisa nggak semua date otomatis jadikan teks. Bisa di-convert. Nanti jadi formatnya format gini, format teks yang gini tadi. Jadi format DD, MM, YYY, yang penting harus diubah ke teks ini dulu. Harusnya semua date bisa dipakai. Mungkin tadi catatannya untuk yang chat itu tadi, yang teman-teman lihat yang dari Kak Dia itu catatannya adalah kalau untuk nomor 7, teman-teman nggak perlu pakai nomor 7 ketika teman-teman datanya itu kayak gini. Kalau datanya udah teman-teman bersihin. Tadi kan datanya nggak bersih kan? Kita coba ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Ini mumpung ada waktu sedikit. Kita ulangi sesuai dengan apa yang ada di chat. Arahkan sel data yang mau di-copy di bawah. Oke, arahkan ya. Ini. Untuk mengcopy, arahkan ke sel yang mau teman-teman copy nih. Misalkan aku ingin ngopi ini kan, di 4. Kita pakai Ctrl C, poin 2. Poin ketiganya adalah arahkan kursor ke kanan atau ke kiri. Sekarang aku pakai kanan. Yang keempat, yaitu apa itu tadi? Kontrol plus arah bawah untuk mendapatkan data paling bawah. Kontrol plus arah bawah. Oke, paling bawah. Poin 5, kembalikan kursor ke kanan atau ke kiri. Karena tadi aku udah ke kanan, berarti sekarang tak balik ke kiri. Oke, langkah ke-6, gunakan Control Shift, mana tadi? Control Shift arah atas. Control Shift arah atas. Nah, kalau kayak gini, poin 7 nggak usah dipakai. Karena di bawahnya ini kita nggak perlu ini, kita nggak perlu inilah nyampe ke sel formulanya tadi. Jadi kalau misalkan datanya teman-teman masih ada di sini atau masih ada teksnya atau masih ada nilainya, arahkan sampai paling atas. Makanya poin 7 jadi kepake. Kalau kayak gini poin 7 nggak kepake. Kita akan bisa langsung loncat ke poin 8 yaitu kita tinggal kontrol paste aja. Dapat ya. Gitu caranya. Thank you banget ya Kak Dia ya udah dibantu untuk nyatetin. Itu untuk catatannya teman-teman ya. Oke, kalau misalkan format date tapi mau tulis month and year gimana gitu, month and year. Ya berarti nanti kita tinggal tambahkan aja di sini. Month and year kita bisa pakai misal butuhnya kayak gini ya, month and year. Kayak gini, itu month and year ataupun mungkin month and year atau seperti apa itu bisa. Jadi yang paling penting gini teman-teman, format teks di sini tak recap aja ya biar nggak kebanyakan juga dan kita bisa lanjut ke sheet D2. Intinya adalah semua yang ada di teks ini teman-teman bisa melakukan apapun. Teman-teman bisa ngisi apapun gitu. Ini MM sama YY itu sebenarnya format default dari Excel-nya untuk mengenal dia itu tahun atau bulan kayak gitu. Yang ada di sini ya terserah teman-teman. Kita mau ngisi pakai strip kayak, kita mau ngisi pakai plus kayak, ya tetap akan sama. Dia akan pakai tetap menghubung pakai variabel penghubungnya. Kayak gini, May strip 2016 juga bisa. Teman-teman mau nambahin apapun bisa. Kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu caranya. Itu untuk penggunaan datetime. Nanti kita akan bahas yang lebih inilah. Mungkin nggak datetime tapi mungkin yang lain. Itu ya untuk penggunaan datetime secara general kayak gitu. Teman-teman bisa pakai function lain, bisa pakai year, month, day, pakai yang lain-lain, pakai text atau pakai yang lain-lain. Kita akan bahas ke D2. Silakan teman-teman ubah sheet-nya ke sheet D2 employee. Karena ini harus teman-teman isi sebenarnya. Harapannya sampai jam 9 mungkin atau 9 kurang kita udah bisa mengisi semua yang ada di sini. Oke. Di sini kita punya employee database yang isinya adalah untuk employee database di sini kita bisa pakai employee database untuk bisa menggunakan data-datanya dari data employee nih, data employee ID, first, last, full name, email, date birth, age, department, location, floor, city, call kayak gitu. Sekarang kita rapin seperti biasa ya teman-teman ya. Teman-teman ini nggak usah diginiin. Dia akan ngikut dari employee. Ini first name-nya, ada last name, full name-nya dirapin juga, ada email di sini,
ada date of birth, age, department, kemudian ada location. Kalau kita geser ke sebelah kanan, ada floor, titik, call, dan ada date. Oke. Kita akan bahas yang simple-simple dulu nih. Kita akan bahas yang simple-simple dulu. Tadi kan udah sempat nyinggung date kan, atau tanggal kan. Ya udah, kita rapiin dulu. Yang pertama kali kita lakukan, rapiin dulu kolom F-nya dulu. Berarti sama seperti kemarin, kolom F kita pilih semuanya, lalu kita ganti general menjadi formatnya short date aja. Oke, itu simple lah. Kita masih ngerapinya secara sederhana. Jadi kita bisa dapat tanggal lahir dari teman-teman semuanya. Oke, kita bisa dapat semuanya ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu usianya dia sekarang berapa, berarti kan kita itu sama aja kayak ngitung tahun atau tanggal sekarang, kita kurangi sama tahun ini kan. Sama tahun ini kira-kira seperti apa gitu. Kalau filtering shortcutnya apa, tanpa shortcut gimana? Rada kompleks sih. Mungkin nggak sekarang atau nanti. Coba tak sesipi ya, kalau emang bisa. Untuk mendapatkan usia, balik lagi, untuk mendapatkan usia itu kita bisa mengambil, kita harus tahu dulu nih, tanggal sekarang itu tanggal berapa. Jadi caranya adalah kita bisa nginputin, teman-teman ingat-ingat lagi formula absolute function yang kemarin, gitu, absolute formula. Jadi kita akan naruh tanggal saat ini di sini, di kolom L1, atau di sel L1. Oke? Caranya adalah kalau ingin tahu tanggal sekarang, tanggal saat ini teman-teman mengerjakan, kita bisa pakai sama dengan fungsinya adalah function now. Terus isinya apa? Nggak usah diisi apa-apa. Now aja, gini aja. Nah, maka teman-teman akan dapetin format yang sangat detail sekali. Ini adalah format tanggal, bulan, tahun, sama jam. Jamnya di 2019. Ini adalah formatnya ini ya. Oke, bisa pakai today juga, bisa. Kalau di Google Sheet itu pakai today setahu. Today juga bisa kayak gitu. Ini juga bisa kok. Sama, nggak ada bedanya. Cuma mungkin konteksnya kalau today itu dia pakai jamnya jam default 00:00:00. Kalau aku pakai now, itu formatnya saat ini, bener-bener saat ini. Iya, literally saat ini gitu, 2019. Bedanya cuma di situ kok. Karena biasanya ini bakal kepake mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu mementingkan pakai jam. Tapi kalau misalkan pakai jam, ya ini krusial sih. Lebih prefer pakai now dibandingkan today. Oke, lalu kita coba kita ganti ya formatnya jadi format date lagi. Caranya customnya kita ganti menjadi format short date supaya lebih rapi aja gitu. Jadi format yang tadi kita arahkan ke format yang ada di atas itu, kita pilih format date atau short date. Oke. Nah, sekarang atau kontrol ya, oke. Sekarang gimana kalau misalkan kita ingin tahu usia dari orang-orang ini itu berapa? Oke, gimana caranya kita tahu usianya orang-orang ini kalau gitu? Caranya kita bisa pakai function yang namanya adalah year fraction. Ini, year frac. Artinya itu adalah secara fraction atau secara kayak selisih, bisa dibilang selisih antar tanggal sama antar tanggal kita ngomongnya. Berarti di sini yang akan muncul adalah start date sama end date kan. Kita akan coba ya pakai year frac dari start date sama end date. Tanggal mulainya itu berarti tanggal yang lebih lama. Tanggal yang lebih lama berarti kita akan pilih F4 ya. F4. Berarti year frac kurung buka F4 artinya adalah tanggal yang paling lama. Kemudian kita bisa pakai titik koma atau pakai koma. Kalau di Excel formatnya teman-teman pakai koma. Kemudian end date yaitu tanggal berakhirnya atau tanggal selesainya bisa dibilang. Tanggal yang paling baru. Tanggal yang paling baru itu berarti yang tadi ya kita milih format pakai now atau today tadi ya. Berarti kita pakai L1. Apakah kayak gini cukup teman-teman? Atau aku perlu nambahkan lagi? Ayo. Aku belum minum tadi ya. Apakah function ini cukup? Atau aku perlu... Oke, perlu apa tuh? Diapain absolutnya jadi gimana tuh? Ayo. Oke, indeksnya dikunci pakai ya
Di dolarnya 2. Oke. Sabar saudara-saudara, sabar. Iya, dolarnya pakai dolar, bisa sebenarnya nggak perlu dolarnya 2 sih. Kalau dolarnya 1 juga bisa, tapi yang akan kita kunci bukan pakai kolom, tapi pakai row. Jadi kita bisa pakai, sorry. Ini kita bisa pakai F4 gini, atau teman-teman pakai yang sifatnya gini. Dia nguncinya baris. Kenapa? Kenapa kok gini aja nggak apa-apa? Karena kan edge nggak bergerak ke samping, dia bergerak ke bawah. Jadi yang akan dikuncikan cuma baris pertama gitu. Kalau kita arahin ke bawah ya dia nggak gerak. Coba aja kalau nggak percaya, kita enter. Kalau kita arahin ke bawah, dia nggak gerak. Tapi kalau misalkan kita ininya kita ganti ke formatnya format kolom, angkanya mungkin kayak gini, tapi kalau kita arahin ke bawah, ya kosong. 88, value 100, ini kan angkanya udah ngaco kan. Kalau teman-teman cek, tuh, geser. Ini geser. Makanya kenapa nggak harus pakai absolute row column, tergantung dari datanya sendiri, teman-teman punyanya apa. Di sini aku coba ngunci pakai yang ini deh. Ngunci yang bener aja ya, kita pakai dolar yang ini. Udah, teman-teman tinggal arahkan aja atau klik aja ke bawah. Maka akan muncul semua usianya teman-teman di sini. Gitu. Nah, ini kan formatnya format saintifik, Kak. Ini kan formatnya format koma-komaan nih. Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan format yang lebih clean atau format yang lebih bersih kayak gitu. Kita bisa pakai, ini baru ke matematis ya. Kita bisa pakai yang namanya, biasanya orang-orang bisa pakai INT untuk mendapatkan rounds a number down to the nearest integer. Jadi dia bisa ngambil kira-kira dari numerik terdekat gitu. Jadi INT itu adalah angka yang sifatnya utuh kayak gitu, atau sifatnya bisa dibilang diskrit lah kalau teman-teman, gimana ya formulasinya ya. Pokoknya angka yang bukan desimal lah bisa dibilang. Angka yang bukan desimal atau bilangan bulat atau bilangan asli lah kayak gitu, INT. Kalau kita arahkan gini, kurungnya nambah 1 berarti ya teman-teman ya. Di depan juga kita harus nambahkan 1. Pokoknya ketika kita punya function di dalam function, teman-teman perhatikan, kalau misalkan function refract sudah selesai yang tadi, berarti di dalamnya itu ada function lagi namanya int. Kalau kita enter, maka dia akan muncul function. Dia akan muncul angka yang benar-benar angka. Kalau kita update lagi, bentukannya jadi angka. Nah, kita jadi tahu nih kalau misalkan usianya orang-orang di sini, oh 26 tahun, kemudian di sini ini dan segala macam. Kalau di Google Sheet nggak bisa pakai int yearfrag ya. Setauku yearfrag di Google Sheet nggak dikenali sih, seingatku ya. Dia nggak mengenali, dia biasanya pakai, aku lupa lagi kalau di Google Sheet apa gitu namanya. Ada caranya untuk ngurang secara manual gitu, atau bisa juga pakai tahun bagi tahun kurangi tahun gitu. Jadi teman-teman dapetin ekstrak manual tahunnya di sini, teman-teman dapetin manual tahunnya di sini, dikurangi aja. Bisa. Tapi itu kan lebih ekstraksi ya, lebih manual gitu. Tapi secara umum teman-teman bisa mendapatkan ini. Kak, kalau kita kurangi nolnya aja atau desimal, apakah akan ada isu? Biasanya untuk data yang desimal koma panjang. Kalau kita kurangi nolnya atau desimal, bisa dibilang gimana ya? Nggak masalah kok sebenarnya. Sebenarnya nggak masalah, karena kan kalau kita balik ke sini ya, kalau kita nambahkan nol atau apapun itu, sebenarnya pengaruhnya kan kayak gini. Kalau kita mau melakukan pembulatan ya, decrease. Iya sih, dia nggak bisa decrease ya, sorry. Karena, bisa. Kalau misalkan kita mengurangi pembulatan, sebenarnya nggak masalah, karena namanya pembulatan itu kan sesuatu yang udah secara saintifik kan. Kalau kita bulatkan 2 angka di belakang koma, berarti 46. Kita bulatkan lagi 26,5. Kita bulatkan lagi, ternyata dia ngambilnya 26, kayak gitu, bukan 27 gitu. Karena dia kan turunnya adalah 46 kan, bukan ke 50-an kan. Bukan 50 atas lah. Jadi dia itu kayak belum setengah tahun lah bisa dibilang, 46 kan. Kayak gitu, sebenarnya nggak terlalu ada masalah, tergantung dari, yang paling penting ketika kita ngomongin pembulatan atau nolnya lebih atau kurang, pastikan teman-teman menggunakannya setara dengan semua data. Jangan sampai misalkan ya ini 2 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, tapi yang ininya 4, yang ininya 3, yang ininya berapa, jangan. Jadi usahakan semuanya itu harus sama lah kayak gitu.
Oke, ya untuk rekomendasi umur dan lain-lain. Jadi nggak nambahin formula INT boleh nggak Kak? Boleh, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi teman-teman menggunakannya kayak gini gitu loh. Kayak yang teman-teman pakai format aslinya itu format koma-komaan gitu. Kalau misalkan mau rapi ya pakai INT atau integer tadi. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Teman-teman rapin aja sendiri pakai ini. Teman-teman pakai rapin yang tadi. Nah ini dirapin aja pakai yang desimal-desimal itu. Sama aja kok. Sama aja kok. Cuman aku tetap menyarankan pakai formula atau function ya, karena biar nantinya teman-teman bisa lebih enak gitu loh untuk ngecek dia itu dapatnya dari mana gitu. Tapi balik lagi sih semuanya tergantung preferensi teman-teman kok. Mau pakai INT atau enggak. Di sini aku nggak pakai INT aja deh biar lebih simpel. Masih ada lagi yang lain soalnya teman-teman. Jadi tak lewatin dulu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut kemana nih? Oh, ke full name deh. Ke full name dulu ya. Kita akan mengisi nama lengkapnya nih. Kalau nama lengkap, biasanya kan orang-orang kalau gabungin kan sesimpel untuk Excel versi lama, setahu aku 2010 ke bawah, biasanya teman-teman bisa pakai concatenate kan. Yang ini, concatenate. Ini kan bisa ditambahkan, tambahkan, tambahkan gitu. Kalau di Excel versi yang rada baruan, kita bisa pakai concat aja. Kita bisa pilih teks 1, teks 2, teks 3. Kalau di sini kita pakai full name artinya nama lengkap, berarti kan kita menggabungkan first sama last name ya, berarti ya. Kita gabungkan first sama last name, berarti kita akan gabungin mana tadi? B-nya itu B4 ya, berarti ya teman-teman ya. Kita gabungkan sama, mana tadi? Kita gabungkan sama C4 kayak gini kan. Kalau kita cuma kayak gini, kalau kita enter, kita tutup dulu, kalau kita enter, munculnya itu gabung teman-teman. Karena kita nggak ada pembatas sama sekali di antara concat tadi. Sesuai contohku, kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan lebih proper atau lebih baik, teman-teman bisa ganti nih di sini. Di antara ini, teman-teman bisa pakai spasi. Jadi di sini spasi, lalu pakai titik koma gini. Jadi ini adalah salah satu caranya teman-teman kalau misalkan ingin dapetin yang lebih proper atau yang lebih baik. Kalau teman-teman enter, dapatlah yang lebih rapi, Raina spasi Aryani. Itu untuk caranya kalau misalkan teman-teman dapetin segala sesuatu yang lebih rapi kayak gitu. Oke. Ini ya. Lalu kita tinggal arahkan aja di bawah pakai strip yang ada di bawah. Gitu. Ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang sifatnya ini bisa nanya-nanya ke ini ya, bisa naruh di Slido ya, atau di Slido gitu. Nanti di sini mungkin kalau teman-teman mau jawab pertanyaan, mungkin nanti akan tenggelam lagi kayak kemarin di kolom chat gitu. Jadi kalau ada pertanyaan yang lebih mendesak atau gimana, diarahkan ke Slido aja. Oke, ini kita udah melengkapi si full name-nya, udah dapat lengkap. Di sini kita lihat ada yang 3 huruf, ada yang 3 apa ya bisa dibilang ada yang sifatnya 3 kata. Nah, ini nanti isunya akan pengaruh di email. Tapi sebelumnya kita akan cover yang 3 hal ini dulu nih. Sebelum nanti aku akan cover ini ya. Atau mungkin teman-teman bisa akses sendiri gitu. Yang pertama, di sini ada floor, ada city, ada call. Tak kasih konteksnya dulu teman-teman ya. Untuk mendapatkan floor itu berarti adalah yang ada di tengah. Oke. Kalau kita ingin dapetin city itu berarti nama kotanya. Oke. Kalau kita ingin dapetin call, itu berarti yang ada di paling belakang, teman-teman. 827, 806, 584, kayak gitu. Oke. Berarti ini formatnya adalah city, ini adalah floor, ini adalah call. Oke. Formatnya kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba untuk yang paling simpel dulu deh. Sekarang kita pakai paling simpel dulu deh. Kalau misalkan kita pakai call, formulanya seperti apa? Angka yang paling belakang ya, teman-teman ya. Ayo, coba. Untuk dapetin call untuk yang ini deh. Selnya sel I4. Biar lebih gampang, teman-teman. Dah, formula yang cocok pakai apa gitu. Ayo. Kan, kalau write doang kan kayak gini berarti. Isinya apa kalau kayak gitu? Ayo. Kalau write. Oke, di situ ada E4. Kenapa kok E4? Bukan EI ya, I4. Ini, I4. I4.2 berapa, teman-teman? 3 berarti. Oke, kita coba cek 3 ya.
Oke, teman-teman dapat angka 827. Ingat sekali lagi, format write kayak gini, itu dia akan nangkepnya sebagai format teks, bukan angka. Kelihatan dari formatnya di sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Kalau dia itu kanan, maka pasti di angka. Sama kayak atas lah, kalau date kan berarti date time. 827. Coba kita arahkan ke bawah ya, kita klik sampai bawah. Sama nggak? Bener nggak jawabannya? Oke, benar. Berarti untuk kasus pertama kita bisa pakai write, kemudian I4 itu nama selnya, 3 itu adalah berapa karakter yang mau kita ambil. 827 dalam hal ini. 827 berarti 3 karakter ya, berarti ya. Oke, sekarang yang kedua adalah gimana caranya aku bisa mendapatkan yang paling enak itu dapetin apa dulu yang enaknya? Oh, City dulu deh. Gimana caranya kita bisa dapat City? Ayo. Kalau ada yang bisa tak kasih ini deh. Tak kasih pulsa 50.000 deh. Ayo. Nah, ini di luar my skill loh ini. Kalau misalkan bisa dapetin City aja. Kalau ada yang nangkep. Ayo. Ada yang bisa tuh. Coba ya, nanti kita akan coba tarik gitu. Nanti kalau misalkan tadi ada yang bisa, nanti aku minta tolong dari tim my skill untuk dikontak ya. Nanti aku akan kasih rewardnya gitu. Tadi ada yang udah jawab ya, text to column split by spasi. Iya, bisa juga kayak gitu. Oke, teks. Tadi ada yang lumayan ini nih. Oke. Ada yang pakai ini, ada yang pakai oke, ada banyak banget nih. Kita coba untuk kondisi pertama ya, yang jawaban pertama ya. Kita pakai dari Kak Rikin yang pertama nih. Left E4, len E4 kurangi 7. Oke, kita coba ya. Kita coba. Aku coba kopas aja ya fungsinya ya. Ini tak kopas gini. Ada sama dengannya ya. Coba kita dapat huruf Surabaya. Oke, ternyata berhasil nih dapatnya Yogyakarta, dia dapat Jakarta, Surabaya. Oke, dia berhasil. Nanti Kak Riki bisa chat ke tim MySkill ya. Nanti aku akan kasih reward pulsa 50.000 gitu. Tapi sebenarnya yang tak maksud bukan gini. Sebenarnya. Kenapa? Karena di sini teman-teman masih harus ngefixin satu angka, yaitu 7. Teman-teman harus mengurangi angka 7 dulu. Padahal teman-teman bisa pakai yang mid. Kalau misalkan teman-teman kebayang, teman-teman bisa pakai mid. Jadi ini adalah format dari Kak Riki, udah aman lah. Ini udah bisa pakai I4 kurangi 7 gitu. Tapi kalau kita pakai formatnya adalah format mid, jadinya kayak gini. Tadi kan teman-teman ada yang jawab kalau left aja kan. Kalau kita cuma pakai left aja, kita pilih I4, lalu kita pilih dia itu 8, kita enter, oke, dia akan dapatnya Surabaya. Tapi kalau kita arahkan ke bawah, Yogyakartanya itu kepotong TA-nya. Makanya kenapa kita nggak bisa pakai left doang. Kita harus punya satu tambahan lagi, yaitu posisi dari mana. Kita cek apa yang membedakan antara kota sama angka yang ada di tengah. Apa yang membedakan kota sama angka yang ada di tengah? Kalau teman-teman lihat, mana tadi? Oke. Apa yang membedakan? Yang membedakan kan adalah spasi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman cek, ini kan ada spasi. Nah, karena ini spasi dibedakan sama spasi, maka di sini teman-teman ketika ini spasi, kita harus menggunakan spasi untuk dapetin pitnya. Jadinya di sini ini deh, di sini deh. Taruh di floor ya, sebenarnya bukan floor, atau jangan gini deh. Tak buat satu dummy ini dulu, satu dummy kolom dulu ya. Pasti spesial enggak? Terima kasih. Aku cuma perlu insert aja kok. Nah, ini adalah untuk location. Ini adalah space location. Ini adalah lokasi dari spasi ya. Yang tadi punyanya Kak Riki benar, tapi karena dia pakai len gitu, jadi ya udahlah. Tapi harusnya kita bisa pakai mid gitu untuk konteksnya. Jadi sama aja sih. Kita akan mencari posisi dari spasinya. Caranya kita bisa pakai ini, kita pakai mid. Jadi gini mid. Kemudian di sini ada teks nih, teks. Berarti teksnya itu adalah
si ininya, si Surabaya bla 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 ini, kita arahkan I4, titik 2, oh sorry, bukan teks dulu, ini dulu. Yang mau kita cari dulu, sorry, spasi. Jadi petik, spasi, petik. Oke, petik, spasi, petik. Kemudian di sini kita pakai number of start number-nya. Kita bisa pakai start number-nya itu ada di mana kayak gitu, di sel mana yang teman-teman maksud gitu. Misalkan start number-nya itu adalah ini. Kalau teman-teman cek number karakter yang mau teman-teman, oh kok mid sih, sorry, bukan mid, sorry. Yang kita bukan mid, fine, astagfirullahaladzim. Kita kan mencari spasi, bukan mencari lokasi dari nilai tengah, makanya kok aku bingung gitu dari tadi. Ya, kita pakai find, sorry. Yang akan kita cari spasi ya, berarti find, kita pakai spasi. Nah, ini baru spasi benar nih. Makanya kenapa kok formulanya mid gitu. Karena yang mau kita gunakan adalah mencari karakter, bukan mencari lokasi. Gimana ya? Mencari karakter, benar, mencari karakter. Mencari karakter dari spasi itu ada di posisi keberapa? Di sini spasi itu kan ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti ini kan harusnya outputnya 9 nih. Kita coba ya. Find text-nya spasi, yang ada spasi di sini. Within text, berarti dia itu pakai teks ini, I4. Start number-nya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kalau kita kurung, ekspektasinya 9 ya di sini ya. Boom, 9. Kalau ini 9, berarti Yogyakarta ada di urutan keberapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harusnya Jogja itu ada di angka 11. Kita coba buktikan. Ya, benar ya teman-teman ya. Berarti Jakarta itu 8 karena Jakarta itu karakternya 7, DAK, ARTA 7, spasinya spasi ke-8. Ini berarti dia 11. Oke? 9, 8, 8, 11. Kalau kita arahkan lagi, kalau kita blok lagi, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, fungsi dari find itu bakal berguna buat nyelesain apa yang ada di sini, teman-teman. Jadinya, ini teman-teman jangan pakai angka 8. Tapi teman-teman ubah ke format yang angka 9 ini. Ini, mana tadi? Ini, teman-teman kurangi 1. Udah, tinggal arahkan aja. Oh, maka dia akan rapi kan, Jakarta, Surabaya, Jakarta, nggak kepotong lagi gitu. Jadi sebenarnya format ini itu teman-teman mereplikasi formula yang ada di kolom L atau space location. Atau kalau misalkan pakai formula ya, kalau kita lengkapi pakai formula itu jadinya gini nih. Ini coba tak ini ya, ini coba tak copy. Ini tak ganti ke sini. Sama. Jadi ini maksudnya adalah yang teman-teman perlu lakukan adalah left I4 itu kan berarti lokasi selnya nih, yang pertama. Yang kedua adalah mau berapa karakter yang kita ambil. Karena karakternya sifatnya unik, kayak bisa aja nih Surabaya panjang, Jakarta pendek, Yogyakarta panjang. Karena dia sifatnya berbeda-beda, maka angka yang ada di sini, si left-nya itu harus beda-beda juga. Dengan cara apa? Pakai lokasi space di sini. Gitu. Untuk mendapatkan ini berarti kita bisa dapat find spasi ini kemudian I4. Jadi teman-teman tinggal gabungkan aja nih. Jadi yang ada di sini teman-teman itu adalah untuk lokasi mencari batasan spasi ini ada di lokasi keberapa. Misalkan ini 9 nih. Berarti 9 kita kurangi 1 supaya kita bisa dapat angka 8. Jakarta 8 kurangi 1 7. Karakter Jakarta ada 7 toh? Benar. Yogyakarta 11 kurangi 1 10. Yogyakarta karakternya ada berapa? 10. Betul. Kayak gitu. Akhirnya muncul deh semuanya. Gitu. Terus formulanya dikurangi 1 supaya bisa dapat angka 7. Betul. Ya, terima kasih Kak Yesi juga ya. Secara konteks seperti itu. Jadi, kalaupun nggak dikurangi nggak apa-apa. Tapi bedanya itu ada spasinya gitu. Sama aja kayak gini deh. Kalau spasinya tak hapus, ini mungkin nggak kelihatan ya. Ini mungkin nggak kelihatan value, ini juga spasinya nggak muncul gitu. Tapi kalau jangan spasi sih. Ya, spasi.
Kalau misalkan ini spasinya tak hapus kan berarti hancur semua kan formulanya kan. Maka yang paling penting adalah bagaimana supaya teman-teman bisa tahu nih kalau misalkan Surabaya, Jakarta ini teman-teman harus tahu ada berapa karakter di sana. Teman-teman cari menggunakan formula yang tepat, left. Left itu berarti ngambil dari paling kiri sampai lokasi keberapa di sini itu berarti dia bisa pakai find, artinya mencari lokasi dari spasi. Gitu caranya. Oke? Oke. Nah, sekarang kalau misalkan gimana caranya kalau aku bisa dapat floor? Kalau kayak gitu. Ayo. Tak kasih constraint ya, tak kasih constraint dikit. Ini 100, ini 122. Dah. Silakan. Gimana caranya untuk dapetin floor? Udah ada yang jawab juga? Oke. Oke, meet. Oke. Meet-nya yang gimana dong? Tadi udah ada satu contoh ya, biar teman-teman yang lain deh coba ngerjain dulu. Apakah formula ini valid atau enggak gitu. Coba teman-teman inilah, teman-teman coba cek dulu. Ini mungkin kita sambil praktek juga sebelum nanti sesi tanya jawab ya, kalau ada pertanyaan gitu. Mungkin nanti untuk yang email teman-teman bisa jadikan PR juga. Seenggaknya udah ada formatnya lah. Raina.aryani-e@myskill.com bisa teman-teman kerjakan juga. Udah ada belum yang jawab? Oke, meet. Oke, plus 1, 2, oke. Banyak juga nih teman-teman yang ini. Kalau teman-teman bingung atau gimana, dicoba aja salah satu contoh yang dari teman-teman sendiri ya. Kira-kira dia itu pakainya apa, terus ininya gimana gitu-gitu. Oke, meet, fine. Oke. Udah mulai kebayang ya berarti teman-teman penggunaan meet, live dan kawan-kawannya. Udah ada banyak banget nih contohnya. Kita coba hands on bareng-bareng nih, caranya gimana. Sebenarnya konsepnya sama seperti tadi ketika menggunakan live. Bedanya ini memang base-nya atau awalnya kita pakai meet. Memang di awalnya atau di luarnya. Tapi di dalam meet itu sebenarnya ada function lain. Nah, function lain inilah yang harus kita cari tahu dulu gitu. Aku perlu tambahan satu kolom lagi. Kalau ini space location, aku ingin nambahkan satu kolom baru lagi, isinya adalah strip location. Kenapa kok gini gitu? Oh iya kan dia nganggapnya sama dengan ya. Berarti ini strip gini aja deh, strip location. Kenapa kok aku perlu mencari tahu strip location di sini? Karena tadi tak kasih constraint gitu. Kalau ini memang cuma ada 2, si Jakarta 11 ini 2, teman-teman bisa nebak dengan mudah. Berapa karakter yang diambil 2? Karena semuanya 2 gitu. Makanya ini tak tambahkan 1 gitu. Jadi karakternya ada 3. Otomatis teman-teman nggak bisa pakai itu. Caranya adalah kita gunakan pakai find ya. Kita ingin mencari lokasi dari yang ada stripnya nih. Kalau tadi udah nyari spasi, kita nyari strip sekarang. Karena urutannya kan spasi, strip. Kayak gitu. Oke, sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita pakai spasi nih. Tadi udah nyari spasi, sekarang kita pakai strip. Lokasinya sama, berarti kita bisa pakai find. Kemudian find text-nya yang kita cari berarti strip dash itu tadi. Kemudian kita pilih within text, berarti lokasi teksnya ada di mana, yaitu I4. Ini I4. Kemudian di sini kita pakai start num. Nah, nanti mungkin akan ada pertanyaan kalau misalkan kotanya spasinya ada 2 atau kayak gimana, itu gimana caranya atau kayak gimana. Ini yang sebenarnya dipakai start number-nya. Jadi nanti kita akan mengcover-nya di dalam gitu. Tapi untuk sekarang kita akan pakai yang start num-nya nggak kita pakai kosong gitu. Kita akan dapat angka berapa nih? 12. Kalau kita arahkan ke bawah, macam-macam, dinamis juga gitu, 12. Kita cari contoh. Surabaya itu kan 8. Ini spasi itu di posisi ke-9, 10, 11, 12.
Ya, benar ya. Berarti si strip ini berada di lokasi ke-12 gitu. Karena 9 ditambah 10, 11, 12 kan 12. 9 tambah 3, 12 gitu. Tapi untuk yang lain, misalkan yang karakternya ada 3, dia ada 4 gitu. 8 ke 12. Kalau ini kan 9 ke 12, 3. 11 ke 14, 3. 8 ke 12, 4. Berarti dia ngitungnya dari spasi ya teman-teman ya. Spasi 9, 10, 11, sorry, ini spasi ke-8 ya berarti ya. 8, 9, 10, 11, 12. Makanya kenapa dia di sini 12. Oke. Oke, kita udah punya nih location untuk kondisi dari ini, kondisi dari apa namanya? Kondisi dari find untuk strip location. Dari sini kita bisa menggunakan floor dengan lebih mudah. Jadinya kita bisa pakai mid. Kemudian teks yang kita maksud itu berarti I4 sama starting point-nya kita sekarang adalah dari sini teman-teman, dari space location. Tapi ingat, karena yang dipilih adalah spasi, maka kita harus tambahkan di sini 1. Ingat, karena ini adalah space location, lokasi spasi, maka untuk dapetin teks atau data selanjutnya, gunakan geser ke 1 kali, tambahkan 1. Lalu pakai titik koma, nomor karakternya, berapa karakter yang mau kita inginkan, itu menyesuaikan juga ada berapa, tergantung dari lokasi kita dibandingkan sama stripnya. Teman-teman cek, strip itu lokasinya di mana? 12 gitu. Berarti teman-teman bisa arahkan ke sel M4, teman-teman kurangi sama L4 ditambahkan 1. Nah loh, bingung loh. Ayo, kenapa kok kayak gitu? Saya tak enter dulu ya. Di sini kan bulan dapatnya 10-8. Saya nanti tak kasih tahu dulu kenapanya kok kita perlu kenapanya nggak perlu plus harusnya. Dikurangi 1. 10. Kalau kita strip ke bawah, benar 100, 102. Tak kasih konteksnya dulu, tak kasih pemahamannya dulu. I4 ini kan nama kotanya atau nama datanya. L4 per 1 itu kan karena di L itu L4 kan 9, lokasi dari spasi di sini kan. Kita tambahkan ke 1, berarti 9 tambah 1, 10. Maka 10 di sini mulai dari huruf atau dari angka 1. Nah, 1 ini sampai mana? Sampai semuanya kah? Atau cuma 10 aja? Atau cuma 8, 2, 7, gini-gini. Maka kita ingin cari digitnya. Ada berapa digit sih yang mau kita ambil location atau yang location yang sifatnya floor itu? Kita kan mau ambil 2. Maka dari 2 data ini, bagaimana caranya supaya kita ngambil 2 gitu. Ya berarti kan 12 kurangi 9, kurangi 1. Makanya kenapa di sini M4 itu tadi 12 di sini, L4 itu tadi 8 di sini, 8, 9, kurangi 1. Makanya kenapa dia cuma dapat 2 digit. Kalau kita enter, munculnya angka 10. 11, ini 100 karena M6-nya tadi berapa? 12. L6-nya tadi 8, ini nggak kelihatan ya, sorry, nggak kelihatan 8, kurangi 1. Jadi 12 kurangi 8, 4, 4 dikurangi 1, 3. Dapatlah angka 100. Gitu. Jadi bisa dibilang yang format paling samping ini penting untuk teman-teman tahu. Endingnya itu teman-teman ngambil berapa digit deh? 2 digit kah? Atau 3 digit kah? Atau berapa karakter yang mau teman-teman ambil? Caranya ya gunakan batasan antara spasi sama strip ini tadi. Di antaranya ada berapa angka. Gitu caranya. Ulang. Ya, oke. Tak ulangi sekali lagi deh sebelum kita masuk ke sesi Q&A ya. Kakak-kakak untuk ini teman-teman bisa jadiin PR. Nanti kita kasih konteksnya dulu deh. Oke, yang pertama, ulang lagi. Mid ini kan untuk mengambil nilai paling tengah. Oke, I4 ini kan nama selnya, nama datanya kan. Kemudian di sini ada L4 gitu, atau tak taruh di atas deh, paling gampang. Mid di sini. Kita akan pakai ini sebagai contoh I4. Kemudian kita akan pakai start number-nya. Nah, posisi awalnya itu kita harus tahu dulu dari mulainya angka 10 ini dari mana. Mulainya angka 10 kan dari spasi ya teman-teman ya, batasannya antara Surabaya dan 10 dibatasi sama spasi. Nah, lokasi spasi itu ada di nomor 9 dari space location tadi. Jadi kita akan pakai angka ini, 9, kayak gini. Kalau cuma gini doang, teman-teman nggak ngapa-ngapain, itu yang akan dimulai adalah spasinya.
maka kita harus tambahkan 1 supaya dia itu bergeser. Jadi bukan space location lagi, tapi space location yang sudah ditambahkan 1 posisinya. Jadi posisi ke-10 yaitu angka 1 di sini. Oke. Kemudian kita taruhkan ke posisi selanjutnya atau ke titik koma, batasan selanjutnya. Nah, dari titik koma ini kita bisa tahu kira-kira kita itu mau ngambil sampai mana kayak gitu. Kalau biasanya kita cuma pakai 2 aja kan beres. Gini aja kan bisa gitu. Tapi masalahnya di dalam-dalam itu ada angkanya 100. Di sini ada 122. Maka nggak mungkin 2 dong yang kita ambil. Maka yang akan kita ambil sifatnya dinamis. Karena sifatnya dinamis, kita nggak bisa angkanya itu angka fix. Maka kita harus pakai formula lagi. Formulanya apa? Formulanya adalah teman-teman cek yang membatasi angka 10 ini apa? Spasi dan strip. Maka kita harus tahu dulu posisi dari spasi dan stripnya di mana. Posisi spasi di posisi 9, strip di posisi 12. Berarti kita harus mengurangi 12 dikurangi 9. Berarti 12 kita kurangi 9. Kayak gini. Kalau kayak gini apakah cukup? Kalau teman-teman cek, ternyata enggak. Minusnya masih muncul. Karena minusnya masih muncul, maka kita kurangi 1 di paling belakang. Kurangi 1. Dapat angka 10. Gitu. Itu versinya lah, versi pelannya lah. Oke. Oke, jadi itu ya teman-teman caranya ya. Mungkin bisa teman-teman pelajari lagi karena menurutku untuk hal kayak gini jadi sesuatu yang sifatnya penting lah atau menarik buat teman-teman pelajari gitu. Mungkin untuk yang ini bisa teman-teman kerjain sendiri ya, kerjain mandiri gitu. Jadi ini formatnya simpel banget kok. Formatnya adalah format full name. Jadi first Raina titik Aryani berarti ini titik ini. Dash E itu berarti E-nya ini ya. Apakah E-nya itu ada di depan? Karena nanti kalau intern itu I. I-nya di depan. I-nya di depan, I-nya di depan. Gitu. Jadi teman-teman di sini bisa untuk cek sendiri nih apakah dia itu E atau I. Caranya gimana? Bisa pakai left, pakai right, pakai mid, pakai whatever itu terserah teman-teman. Dan terakhir pakai @myskill.com. Jadi nanti teman-teman bisa pakai concat, gabungin sama apa yang sudah teman-teman pelajari dari tadi. Gitu. Itu kalau dari aku, mungkin penutup dari aku sebelum kita Q&A, dan aku akan ngecek Slido adalah yang kemarin tak bahas ini ya. Gimana caranya supaya kita bisa ngerapihin ini. Ini kan ada I kecil. Ini ada yang lain-lain nih, human resources, ini nggak ada spasinya. Caranya adalah teman-teman pastikan punya helper. Pastikan teman-teman punya helper yang kemarin ya. Harus punya. Karena kalau misalkan nggak punya, maka kita nggak akan bisa untuk mengecek apakah data yang kita inputin benar atau salah. Oke. Caranya adalah kita coba ya, kita gunakan helper di sini. Kita pakai data validation. Caranya kita blok semuanya ya teman-teman ya. Kita blok semuanya atau teman-teman blok mulai dari eksekutif aja, berarti H4. Arahkan selnya ke sel H4. Lalu gunakan Ctrl Shift bawah. Ctrl Shift bawah. Oke. Maka akan langsung muncul ke yang paling bawah, ke account manager yang paling bawah. Oke. Ini udah ada tipenya juga, sengaja tadi poin sales data kayak gitu. Nah, sekarang dari sini teman-teman bisa klik data, tab data, toolbar data yang ada di atas, klik. Lalu teman-teman silakan pilih data validation yang ada di sini. Teman-teman klik. Nah, ini nggak apa-apa, extend yes aja. Nah, di sini baru kita bisa ganti nih. Kita bisa ganti pakai kamusnya yang mana. Kita bisa ganti kamusnya yang mana nih di sini. Di sini kamusnya itu aku kebetulan kemarin udah ganti helpernya pakai A9 sampai A25 kan. Yaitu ini. Jadi kalau misalkan belum, silakan teman-teman klik ini, arahkan ke sini. Oke. Ini kebetulan karena aku sudah, jadi tak hapus dulu. Gini ya teman-teman. Arahkan ke kamus yang udah kita punya. Lalu kita balikin lagi arah ini. Udah, lalu kita klik OK aja. Kalau kita klik OK, memang nggak kelihatan nih errornya gimana. Memang nggak kelihatan kan ininya gimana. Kalau pengen tahu errornya ada di mana,
kalau ingin tahu errornya ada di mana atau data yang bermasalah di mana gitu, silakan teman-teman gunakan Ctrl Shift bawah lagi dari ini ya, dari data awal ya, si eksekutif ini gunakan Ctrl Shift bawah. Bedanya itu kalau Ctrl bawah itu kita cuma arahkan ke paling bawah sel aktifnya. Oke. Tapi kalau kita pakai Shift itu sama kayak kita ngeblok. Jadi kita gunakan dari eksekutif, gunakan Ctrl Shift bawah. Kayak gini, udah tinggal teman-teman gunakan data validation di sini, arahkan ke sel bawah di sini, gunakan circle invalid data. Klik aja. Maka teman-teman akan muncul yang bermasalah yang mana gitu. Solusinya adalah tinggal teman-teman benerin nih. Ini kebetulan I-nya nggak terlalu kelihatan ya, karena harusnya dia kelihatan. I-nya kita bisa ganti, human resource di sini kita ganti, ini human resource, ini kita bisa ganti juga human resource, ini sales kita ganti juga, ini sales, dan lain-lain. Jadi silakan teman-teman. Nah, ini IT ini kenapa kok dia salah? Karena sebenarnya dia itu L. Makanya kenapa dia dilingkari. Makanya kita benerin ya pakai IT. Gini, terus teman-teman benerin masing-masing. Tak benerin semua deh kalau kayak gitu. Ini human resource, ini human resource, kemudian sales ini sudah, human resource udah, ini ya paling bawah ya. Kita benerin aja satu-satu. Dan memang caranya kayak gitu. Ini kan cuma untuk apa ya? Ngasih tanda lah kalau misalkan data yang teman-teman buat itu banyak salahnya atau banyak masalahnya, banyak errornya gitu. Ini salah satu cleansing yang perlu kita lakukan. Sayangnya memang perlu satu-satu karena nggak bisa otomatis semuanya di cleansing kecuali kalau ada polanya. Kalau misalkan udah, bisa teman-teman klik lagi yang arah bawah, lalu clear validation circles. Maka semuanya akan hilang dan semuanya udah benar tersedia dengan baik. Kalau ada yang misalkan nakal, ya misalkan ya aku nggak mau account manager, misalkan aku supervisor misalkan, aku nggak mau ini, aku nggak mau account manager, maunya supervisor. Kalau misalkan kayak gini, muncul error, yang artinya this value doesn't match sama persis seperti yang tadi tak maksud errornya. Dan ini bisa diganti-ganti ya teman-teman ya, bisa disesuaikan juga. Gitu. Nah, dia akan balik lagi kan datanya. Gitu. Itu sih kalau dari aku untuk materi hari ini. Udah lumayan padat juga. Untungnya ini masih on time gitu. Jadi kita udah bahas banyak banget soal main data, soal employee, dan lain-lain. Kayak gitu. Mungkin PR-nya teman-teman adalah mungkin yang tadi, kemudian adalah bagaimana ngecek profit margin. Kalau profit margin itu kan berarti mengurangi ya antara retail kurangi cost, kemudian subtotal berarti dikalikan sama ordernya, diskon berarti total diskonnya berapa. Besok kita akan bahas ini, kita akan ngisi ini. Gitu. Oke, tak ulangi lagi. Ngisi 4 hal ini ya. 4 hal, 3, sorry. Ya, 3. Kita ngisi ini, kita ngisi ini, kita ngisi ini. Silakan teman-teman lakuin. Ini pakai formula sederhana. Mana tadi? Silakan teman-teman isi 3 hal ini dan arahkan ke bawah. Gitu. Mungkin itu aja. Kita bisa arahkan ke bentar, sesi Kak. Q&A. Silakan. Kak, bentar, Kak. Ini datanya dari mana ya, Kak ya? Kenapa? Data yang mana? Halo, Kak Rizky. Mungkin bisa bantu jawab. Ini dari tadi Kak Vincent kan saya udah jawab. Ini kan udah dibagikan dari kemarin ya, yang di drive folder itu nanti ada 3 folder, ada main data, project, dan juga slide. Nah, itu bisa diklik main datanya, di sana itu ada file namanya store data. Nah, itu datanya akan dipakai setiap sesi gitu. Tapi nggak sama kayak yang di sini, Kak. Sama sih seharusnya. Ya udah, coba aku kirim ke Kakak Dek ya. Oke. Kalau misalkan nggak sama, pastikan dicek di folder Google Drive-nya. Nanti misalkan teman-teman cek yang store data D1. Di situ aku udah upload kok. Kemarin malam kalau nggak salah. Setelah kelas aku selalu upload perubahannya apa, nanti teman-teman bisa mulai juga dari situ. Gitu. Ini kenapa ini? Ini kenapa ini? Sebentar ya. Formula data validation sama ya. Oke. Sabar saudara-saudara. Mungkin sambil nunggu
Mungkin Kak Kadek bisa arahin ke Q&A biar nggak kelewat Oh juga iya, bisa waktunya. Kak. Sebelumnya terima kasih ya Kak untuk materinya ini udah padat banget dan juga udah ada beberapa nih di Slido. Mungkin saya nggak share Slido-nya ya Kak, karena kan nanti Kak Rizky akan demo nih pengerjaannya mungkin. Nah ini pertanyaan pertama masih mengenai data formatting. Aku baca ini. Untuk penggunaan rumus network days, bagaimana dengan hari kerja yang dalam 1 minggu hari efektif kerjanya 5 hari dan 6 hari? Jika ada libur nasional juga, apakah bisa dihitung juga, Kak? Oh ya, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sih. Karena mau dipakai ya berarti ya. Karena berarti kelihatan kalau network days-nya benar-benar mau dipakai. Gimana kalau ada libur nasional atau gimana gitu. Sayangnya memang untuk ngitung hal-hal kayak gitu, kita harus ngumpulin dulu database-nya. Jadi, aku ambil contoh yang mana ya enaknya ya. Data tanggal. Mungkin aku akan nyontoin di sini deh. Aku mungkin akan nyontoin di mana enaknya ya. Di sini aja deh. Aku akan coba nyontoin di employee ya. Oke, di sini. Kalau misalkan ini tanggal 17 apa ini 17 Mei 2022, ini aja biar lebih gampang. Aku akan pakai kita akan pakai di sini D1. Ini adalah tanggal 17 Mei. 17 Mei 2022. Yang D2 itu kita pakai formatnya adalah let's say 25/05/2022. Kayak gini misalkan. Ada dua nih. Kalau kita pakai skemanya adalah skema network days, ini network biasa ya. Kalau kita pakai skema network days biasa, maka yang akan muncul kan pastinya start date end date, berarti ekspektasi teman-teman berapa? Dari tanggal 17 ke tanggal 25. Mana tadi? 25 gini. Harusnya ada 7 hari. Kenapa? Karena dari tanggal 17 sampai tanggal 5, ini aku bisa ngecek kalender nggak sih di sini? 17 sampai tanggal 25 itu kalau teman-teman cek itu kan 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 ya, 7 ya berarti ya. Ini hitungannya 1 minggu dihitung sebagai libur. Jadi format network days itu sebenarnya adalah format dia ketika di hari Sabtu minggunya libur. Oke, ini network days. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa kalau misalkan kita pakai untuk skema data Indonesia kayak gitu. Nah, kalau misalkan sekali lagi, kalau misalkan ingin pakai dan ingin lebih kebayang kalau dengan format Indonesia seperti apa, mungkin aku coba nyaranin untuk pakai ini. Network days INTL. Artinya adalah returns number of whole work days between two dates with custom weekend parameter gitu. Jadi, kalau teman-teman misalkan bingung ini apa, teman-teman cek aja di help. Aku sangat menyarankan banget kok buat teman-teman yang misalkan masih dalam tahap belajar untuk sering baca dokumentasi dari setiap formula atau setiap function. Kenapa? Karena kalau misalkan kita memahami dari karena kalau misalkan kita ingin dapetin skema formula, kita bisa dapetin apa sih yang dimaksud kayak gitu. INTL-nya seperti apa, liburnya seperti apa, konsep datanya seperti apa, kayak gitu. Kita ngurangnya seperti apa. Kalau ini kebetulan dia custom nih, kalau misalkan weekend days-nya dihitung dari 1, Saturday Sunday, 2, Sunday Monday, 3, Monday Tuesday. Kan ada beberapa, kan bisa dibilang ada beberapa, apa ya namanya, ada beberapa instansi yang mungkin liburnya bukan di hari Sabtu Minggu misalkan. Mungkin cuma di hari Senin. Kita isi angkanya 12. Kita ada yang liburnya Tuesday, misalkan 13. Kayak gitu. Misal, di sini aku ngambil liburnya itu, ini isi dulu ya. Ini, kemudian ini weekend nih. Nah, kita bisa cek nih weekend days-nya itu yang mana. Misalnya kita akan pakai skema apa yang libur doang nih. Misalkan minggu doang nih liburnya. Kita kerjanya 6 hari dalam 1 minggu misal. Kita klik huruf 11 atau kita klik ini 11. Sunday is weekend day. Ini 11. Kemudian kita pakai titik koma. Di sini nih holidays. Holidays di sini maksudnya adalah kita mau ngisi berapa hurufnya atau berapa libur di antara tanggal tersebut. Misalkan nggak kita isi. Kita bisa kayak gini doang. Kita dapatnya 8.
karena hari liburnya cuma satu. Nah, apakah ini bisa dipakai di skema Indonesia atau enggak? Bisa, dengan catatan. Catatannya apa? Catatannya adalah teman-teman selama tahun ini ya, misalkan 2022, teman-teman harus punya rentang, bukan rentang ya, teman-teman harus punya jumlah tanggal atau punya data tanggal dari tahun 2022 ini liburnya itu di hari apa aja. Itu harus. Kenapa? Karena format kalender Indonesia itu nggak dikenali gitu. Kayak gimana caranya kita tahu kalau ada hari Idul Fitri, Idul Adha, kayak gitu-gitu. Ya kita harus nyari sendiri. Makanya kenapa format helper ini nantinya teman-teman perlu krusial. Jadi kayak perlu catetin nih, tanggal libur kita 1 Januari. Kemudian tanggal berapa lagi ya? Misalkan kemarin Idul Fitri ya tanggal berapa sih Idul Fitri? Tanggal 2 ya? Tanggal 2 ingatku. Tanggal 2 Mei. Kok udah lupa sih. Nah, tanggal-tanggal di sini teman-teman, nantinya itu bisa teman-teman jumlah pakai count. Yang kemarin pakai count A ya, sorry. Count A ini. Nah, teman-teman jumlahkan, arahkan ke sini. Nah, yang ada di sini, itu teman-teman bisa ganti angkanya. Jadi bisa dipakai. Yang paling penting adalah teman-teman perlu untuk ngelis kira-kira kalender Indonesia itu liburannya di tanggal berapa aja. Supaya nanti di rentang tanggal tersebut, kita bisa make sure kalau misalkan ada hari libur atau enggak. Gitu sih. Memang sedikit ribet sih, tapi kalau bisa dipakai bisa konsepnya. Gitu. Itu sih Kak Kadek. Semoga menjawab ya tadi siapa yang nanya. Oke, terima kasih Kak Rizky. Kemudian ada selanjutnya itu masih di formatting juga. Ini, hai Kak Paul, mau tanya kalau dalam satu kolom, wah mana dia? Ada 2 format tanggal, day, month, sama year-nya itu pakai strip, dan day, month, year-nya itu pakai garis miring. Nah, perbedaannya itu di strip dan garis miring. Bagaimana shortcut untuk formatnya dapat sama, Kak? Untuk formatnya dapat sama. Oke. Kalau misalkan formatnya yang satu miring, yang satu ini ya, berarti kita bisa ambil konsepnya, anggaplah gini, saya copy dulu ya. Kita balik lagi, misal formatnya yang satu gini ya, formatnya yang miring, satunya lagi berarti formatnya pakai gini ya, 30, 11 gini ya. Gini ya. Nah, ini kebetulan formatku udah format date yang udah format ini sih. Kalau misalkan ku arahkan lagi ke custom, bukan teks. Arahnya ke number format, kita pilih ke custom. Bentar. Sebenarnya gimana shortcut-nya? Yang paling penting sebenarnya adalah, menurutku ya, bukan ke shortcut sih, tapi lebih kepada bagaimana kita memahami konsepnya, apakah dia itu formatnya teks, atau memang tipenya benar-benar date time, kayak gitu. Kalau misalkan kayak gini ya, 30 November, anggaplah contohnya ini deh. Anggapnya contohnya ini deh. Ini sama ini sebenarnya kan sama, tapi bedanya adalah format dan tanggalnya berbeda kayak gitu. Solusinya adalah teman-teman harus sesuaikan. Kira-kira mau ini ngikut ini, kiri ngikut kanan, atau kanan ngikut kiri. Kalau misalkan kayak gitu, caranya cuma sesimpel gimana kita bisa custom apa ya, bisa dibilang kayak samain aja perspektifnya. Yang pasti adalah teman-teman diusahakan ya. Ini salah satu contohnya ya. Jangan sampai teman-teman kayak contoh pakai teks kayak gini. Teks. Kemudian dapetin tanggalnya misalkan tanggal ini, kemudian pakai titik koma, misalkan ini adalah DD, MM, YYY gini. Petik. Karena sekali lagi, format teks untuk mendapatkan format date itu nggak tak rekomendasiin banget, kecuali kalau teman-teman ingin dapat yang lebih lengkap. Kayak contoh, month-nya itu dalam bentuk bulan, atau seperti apa, bolehlah kita pakai ini, MM, YYY 30695. Tapi kalau misalkan nggak butuh-butuh banget, aku saranin pakai format ini. Kalau misalkan shortcut-nya seperti apa, mungkin kalau aku nggak akan bahas shortcut ya, paling nanti teman-teman perlu pakai ALT, terus pakai H. Ini mungkin teragak bingung buat teman-teman. LTHN, lalu teman-teman bisa pilih mau pakai yang mana. Ini tak kasih contoh dulu gitu, kayak harapannya seperti apa supaya teman-teman bisa samain. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa menyamakan perspektif dulu, kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Aku ambil contoh deh.
Untuk supaya ini bisa ngikuti ini ya, kita ambil contoh. Health-nya tak matiin deh. Arahkan ke selnya. Arahkan ke sel yang mau diganti. Lalu teman-teman klik ALT dulu. Kalau ini nggak perlu ditahan, teman-teman klik ALT dulu. Maka ini juga salah satu belajar lah kalau kita shortcut. Teman-teman akan lihat ada banyak banget huruf-huruf yang ada di sini. Nah, triknya adalah teman-teman cek yang mana tab yang mau teman-teman pilih. Nah, posisinya kan aku ingin ganti ini, si number ini kan, yang tadi date time tadi kan. Teman-teman cek dia itu ada di mana. Oh, dia ada di H, yang sel aktif atau toolbar aktif. Sekarang teman-teman ketik H. Oke. Bentar. Nah, di sini muncul banyak banget pilihan. Dari A, Z, AT, apalah kayak gitu-gitu. Nah, teman-teman cek yang mau teman-teman pilih yang mana, yaitu N. Ini. N ini. Lalu teman-teman klik N. Nah, di sini nggak muncul apa-apa lagi gitu. Artinya adalah teman-teman udah masuk ke pilihan ini. Tinggal pakai arah atas atau bawah. Di sini aku pakai arah bawah. Nah, kelihatan ya kalau misalkan ini ku bergerak, si arahku ini bergerak. Ya kelihatan ya. Arahin ke yang mau kita tuju. Karena kita mau nyamain 30 November 95 yang sebelah kiri, kita bisa pakai yang ini, long date. Udah kita enter. Sama. Gitu. Kalau mau cara cepatnya, ALT HN. Gini. Pakai ALT HN, baru nanti dia akan langsung ke custom ini. Ini warna yang akan masuk. Gitu sih. Jadi nanti pertama adalah klik ALT, kemudian klik H, kemudian klik N, masukkan ke row atas atau bawah. Untuk buat milih supaya bisa di enter. Gitu teman-teman. Tak ulang lagi ya. Sel yang dipilih, klik ALT, pilih H ini. Kemudian teman-teman pilih N. Nah, teman-teman arahkan arrow atas atau bawah. Di sini aku pakai arrow bawah deh, misal. Arahkan ke yang mau dituju. Long date di sini. Udah, kalau kita udah nemu yang cocok, kita tinggal klik enter. Gitu. Sama. Itu sih caranya, semoga menjawab juga ya. Oke, Kak Rizky. Semoga bisa menjawab ya bagi peserta yang bertanya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya di Slido juga lumayan banyak ya, tapi saya baca-baca banyak itu concern-nya minta ulang dan juga kurang paham. Jadi untuk concern-nya itu atau pertanyaan yang itu, mungkin nanti bisa cek recording-nya gitu. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang terpilih itu mungkin yang bisa mewakilkan pertanyaan-pertanyaan dari yang di chat juga banyak yang nanya tadi, Kak. Pertanyaan selanjutnya itu, masuk ke kalau nama kota yang ada spasinya, kayak dua kata gitu, example-nya Bandar Lampung atau Labuan Bajo yang gitu, gimana ya Kak? Karena spasi lokasinya kan jadi berubah. Nah, itu jadinya kayak gimana Kak? Oke. Ya, menarik. Tadi aku sempat kebayang juga. Gimana kalau misalkan ada lokasi yang dia itu ada spasinya gitu. Nah, kalau misalkan ada spasinya dan itu memang cukup tricky lah buat teman-teman, biasanya kayak gini caranya. Anggaplah ini Jakarta tak ganti ya. Misalkan Labuan Bajo deh. Yakin aku rumusnya pasti agak sedikit rusak. Ini mungkin jadi rusak, ini jadi rusak, sisanya mungkin aman gitu. Nah, solusinya adalah gini. Pertama adalah seperti halnya kita ingin analisa data, kita harus mengenali dulu data kita seperti apa dari awal. Kalau misalkan kita tahu, kalau misalkan data kita itu ada spasinya di salah satu ini, maka kita nggak bisa pakai space location ini aja. Kita perlu membuat space location kedua, gitu, if any, atau jika ada. Maksudnya kenapa? Maksudnya gini, kita kan nyari space location ini kan untuk lokasi pertama kan, spasi pertama kan. Kita nggak expect kalau misalkan si Labuan Bajo itu di dalamnya udah ada spasi gitu. Jadi caranya adalah kita harus nyari spasi kedua khusus untuk Labuan Bajo. Gimana caranya? Caranya sama. Aku tak insert dulu ya. Ini untuk case khusus untuk Labuan Bajo misalkan. Ini adalah space 2 location. Kayak gini.
Oke. Nah, caranya adalah instead of teman-teman ngulangi dari awal rumusnya sama kayak ini, teman-teman ngelanjutin aja find-nya. Ngelanjutin itu gimana, Mas, maksudnya? Ngelanjutin itu gini maksudnya. Kita pakai find. Sama. Kemudian di sini kita pakai teksnya itu sama ya, spasi. Oke. Within text berarti sama I4. I4, oke. Kemudian di sini start num-nya yang kita pakai sekarang. Jadi ini kalau kita awalnya nggak kita pakai, kalau nggak kita pakai default-nya tuh nyari paling kiri. Karena kita sudah tahu spasi pertama ada di mana, kita akan pakai spasi yang kedua. Jadi kita pakainya startnya dari mana? Dari space pertama, angka 9. Tapi lagi, 9-nya harus kita tambahkan 1. Kenapa? Ya kalau teman-teman cari 9 ya munculnya sama lah. Kalau teman-teman cek di sini. Munculnya 9 lagi. Karena kan start point-nya, start nyarinya kan dari sini. Yang tak lakuin sama kayak gini, yang tak blok. Jadi daripada teman-teman ngecek kota Surabayanya dari awal lagi, spasinya itu dimulai dari sini. Tapi teman-teman nggak perlu pakai spasi di sini. Teman-teman nyarinya dari angka 10-827. Ada nggak sih spasinya gitu? Makanya kenapa di sini tambahkan 1. Kira-kira hasilnya apa? Kalau coba teman-teman chat. Kalau kayak gini. Ini bukan Labuan Bajo ya, ini yang Surabaya gitu. Kira-kira hasilnya apa? Coba. Ayo, kalau misalkan kayak gini di kolom chat. Dengan kondisi 0, ada yang jawab 0, oke. Yang lain? Yang lain mungkin, ayo, kalau misalkan kayak gini. I4 kan lokasinya. Find-nya kita pakai lokasi sebagai starting point kita. Value, error, oke. Banyak banget ya ternyata. Value, oke. Karena mungkin udah nyoba ya teman-teman ya. Oke, kita coba ya, kita enter. Dia maksudnya ke value. Kenapa kok ke value? Kita bisa cek errornya, error in value. Karena dia itu nggak nemu spasinya. Karena dia nggak nemu spasinya, scroll ke bawah, yang ada isinya cuma Labuan Bajo. Nah, gimana caranya supaya ini nggak kelihatan ini error semua atau value semua? Kalau aku, caranya, triknya adalah, tak balikin dulu, gunakan if error. Jadi setelah ini ya, teman-teman taruh kursornya di paling depan, setelah sama dengan, gunakan if error, gini, lalu teman-teman klik tab, nah, arahkan langsung ke yang paling belakang. Yang paling belakang dari yang warna pink ini loh, kurung pink ini, teman-teman tambahkan titik koma 0. Maksudnya apa? If error itu sebenarnya adalah salah satu fungsi yang sebenarnya mau tak cover besok, tapi tak bahas sekarang aja nggak apa-apa. Ini adalah fungsi yang powerful yang berguna buat kalau misalkan teman-teman hasilnya itu pasti error gitu loh, pasti bermasalah atau kayak value, NA atau apapun itu di cover sama ini. Tujuannya adalah biar nantinya munculnya bukan error gitu loh, tapi halnya output lain gitu. Outputnya apa? Tak kali pakai angka 0. Maka dengan cara ini hasilnya menjadi bukan value lagi tapi 0. Kalau kayak gini kan enak teman-teman. Udah tinggal pakai aja 12. Jadi caranya sama. Labuan Bajo pakainya angka 12. Jadi nanti di sini mana tadi? Di sini di city ini teman-teman pakainya bukan find-nya I5 tapi pakainya adalah si Labuan Bajo ini tadi gitu. Jadi dari mana tadi ya? Berarti bukan dari space location ini tapi dari yang 12 untuk ini. Berarti di sini adalah left I5 sampai find-nya adalah find spasi di I5, berarti ini bukan spasi ya, bukan kayak gini, tapi kita bisa pakai si Labuan Bajonya. Berarti di sini kita kurangi 1. Dia dapat Labuan Bajo. Nah, untuk yang lain gimana Mas kalau kayak gitu? Ini kan formulanya beda nih. Ini kan beda kan? Kalau kayak gini gimana formulanya? Nah, formulanya nanti sebenarnya mau tak cover pakai if. Sayangnya if belum tak bahas besok. Jadi kalau misalkan if-nya itu konsepnya gini. Kalau misalkan if ininya 0, kita pakai ini. Tapi kalau ini nggak 0, kita pakai ini sebagai catatan.
Jadi ini bisa jadi catatan atau acuan teman-teman ya. Ini mungkin contohnya adalah ini ya. Saya left I4, ini tak kasih clue besok harus ngapain ya, atau apa yang dipelajari ya. Jadi nanti kita bahas function di dalam function. If ini sama dengan 0, berarti kita akan pakai L4. Mana L4? L4 berarti kurangi 1. Else-nya itu berarti dia itu else-nya berarti posisi ketika dia itu salah kayak gitu. Ketika dia 0 kita balik, ketika apakah dia 0 ya dia pakai M4 dong berarti. Balik lagi gini. Nah, sama Surabaya kan? Padahal aku ganti loh di dalam. Padahal aku ganti yang ada di dalam. Dia benar Surabaya. Coba kalau kita geser ke bawah ya, benar nggak kira-kira? Benar. Toh nggak berefek. Kenapa? Karena yang ada di dalam ini aku pakai if skemanya. Skemanya adalah kalau misalkan pokoknya 0, si space 2 yang error tadi 0, kita arahinnya ke sini. Kalau misalkan ini ada angkanya, yang kita pakai yang ini gitu untuk kotanya. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Ini sebenarnya mau tak cover besok gitu, keterkaitan kenapa kok nyambung ke if Mas kayak gitu. Ya karena kita harus milih gitu loh, spasi mana yang kita pakai. Kan Labuan Bajo ada spasinya, Surabaya nggak ada, Jakarta nggak ada. Kalau nggak ada, kita pakai yang ini. Tapi kalau ada spasinya, kita pakai yang ini sebagai batasan nama kotanya. Gitu. Semoga menjawab ya. Sabar. Besok tak bahas kok if else dan kawan-kawannya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Slido, Kak. Karena kan dari tadi kita lihat demonya itu pakai kolom space location dan strip location. Ada yang tanya nih, gimana sih caranya kayak tadi nyari floor kalau misalnya biar formulanya itu berdiri sendiri bisa nggak tanpa bantuan si space location dan strip location-nya itu? Bisa. Sebenarnya kan ini kan di dalam ini kan formula kan. Di dalam ini formula bisa. Kalau mau berdiri sendiri nih. Tapi sebenarnya ya, ini tak kasih, ini mungkin bagus jadi penutup juga. Sebenarnya buat teman-teman yang mungkin baru belajar, aku sebenarnya pribadi nggak terlalu menyarankan cara ini. Karena buat teman-teman yang pertama kali ngelihat formula atau function Excel bakal langsung bingung. Karena ada banyak banget kayak tadi contohnya yang tadi tak contohin. Ini pun aja aku masih pakai sel kan, masih pakai sel yang udah berhasil gitu. Tapi gimana kalau misalkan kita pakai gimana kalau misalkan kita pakai formula yang berdiri sendiri kayak gitu. Bisa aja kok jawabannya. Jadi nanti kita bisa gantinya gini. Kita ganti aja sel-sel yang sifatnya space sama strip location, L4 sama N4. Ya udah kita tinggal copy paste aja function yang ada di L4. Ini L4 ya. Ini untuk mengganti L4. Skip. Kita ganti L4-nya pakai find. Kemudian nanti tak bahas dulu ya, maksudnya kayak gimana. Strip location itu find I4. Oke. Nanti tak bahas cara berdiri sendiri seperti apa. L4. Oke. Sip. Bentar. Ini kurangi find I4. Oke. Ini berarti N4 ya, sorry. Ini N4 ya. Kebalik. Nah, wait. Kita escape dulu. Yang digantikan N bukan L. Ini N, yang tadi L4-nya itu ini. Sip. Tapi saranku buat teman-teman ini jangan ditiru ya. Karena ini emang benar-benar pasti kompleks buat teman-teman yang mungkin pertama kali kebayang gitu. Oke, tak mulai. Ini mungkin penutup yang bagus ya. Secara umum, dapetin angka 10 itu sebenarnya konteksnya adalah kita cari tahu dulu polanya gimana. Polanya kan kota, floor, sama call. Kota, floor, call. City, floor, call. Masing-masing dibatasi sama spasi dan strip. Oke. Maka otomatis yang akan jadi acuan kita, mid ini karena angka 10 ini ada di tengah-tengah, maka kita harus tahu dulu di kiri kanannya apa. Kirinya ada spasi, kanannya ada strip.
Makanya kenapa di awal aku ini biasalah import itu nama selnya. Di awal aku akan pakai yang dari spasi. Jadi batasan yang paling kiri. Batasan paling kiri adalah nyari lokasi spasinya. Ada di mana? Lokasinya kan berarti ini Surabaya kan Surabaya 8, 9. Spasi ini ada di posisi 9. 9, kenapa tambahkan 1 di sini? Supaya dia itu menggeser ke angka satunya. Angka 1 yang ada di sini. Biar nggak spasinya muncul gitu loh. Oke, itu 1. Yang kedua adalah gimana kita bisa ngumpulin ini semua. Nah, kita harus cari tahu dulu nih. Yang ada di sini mid ini sebenarnya representasinya apa? Representasi mid itu kan adalah representasi berapa karakter yang mau kita ambil. Dalam hal ini yang mau kita ambil 10, berarti berapa karakter? 2 karakter. Gimana cara dapat 2 karakter? Adalah kita harus cari tahu dulu lokasi sebelah kanannya. Karena sebelah kiri ditutup sama spasi, sebelah kanan ditutup sama dash atau sama strip. Otomatis kita harus cari tahu dulu lokasi dari stripnya itu ada di mana. Makanya aku pakai ini. Find lokasi stripnya. Dapat. Kemudian kita bisa mengurangi lokasi dari spasinya di sini. Jadi kan tadi udah dapat nih lokasi spasi ada di mana, lokasi strip ada di mana, dikurangi aja. Yang terakhir kita kurangi 1 supaya si strip yang ada di akhir ini nggak nyangkut. Kalau kita kurangnya nggak masuk, nyangkut si stripnya. Makanya kenapa di akhir kita perlu kurangi 1. Ini itu caranya. Meskipun aku balik lagi nggak terlalu recommended, tapi nanti kedepannya teman-teman akan mulai terbiasa dengan formula atau function dalam function. Kalau misalkan masih bingung dan pengen belajar pelan-pelan, tak sarankan buat 1 kolom baru yang isinya adalah formula untuk nentuin spasi atau nentuin strip kayak gitu. Nantinya lama-kelamaan teman-teman akan bisa ngerjain kok. Kayak gitu. Jadi kayak bisa dibilang step belajarnya jangan langsung yang formula dalam formula karena mungkin akan langsung bingung. Tapi kayak buat kolom baru aja. Dari kolom baru nanti manggilnya per kolom-kolom baru yang udah dibuat. Bisa dibilang ini tuh helper juga gitu. Kayak sesuatu yang mungkin buat kita awal-awal bingung gitu. Ini dapat dari mana gitu. Kalau kita tumpuk formulanya bingung atau fungsinya bingung kan. Makanya kenapa kita tetap perlu untuk mengcover itu. Gitu. Itu sih Kak Kadek kalau dari aku. Oke, sebenarnya sudah sangat jelas ya menjawab perbedaannya itu gimana gitu. Semoga bisa membantu teman-teman dan juga kakak-kakak yang bertanya ya, dan juga yang lain. Jadi karena itu ini sudah menunjukkan 21-29 ya, jadi itu adalah penutup untuk kelas malam hari ini gitu. Seperti biasa, mohon maaf jika tidak semua pertanyaan di chat maupun di link Slido-nya itu tercover. Karena kan kita kejar waktu, kejar materi, prakteknya biar bisa juga gitu. Jadi dimohonkan untuk besok jika ada pertanyaan bisa langsung diarahkan ke Slido saja ya, biar yang di chatnya itu tidak tenggelam. Seperti itu. Jadi untuk concern-concern lain, untuk datanya itu Kak Rizky akan update setiap selesai sesinya gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ketinggalan beberapa step atau rumus-rumusnya belum sempat dicatat, nanti bisa di-download di store datanya dan nanti bisa dilihat rumusnya itu kayak gimana. Nah ini juga ada request Kak, nanti untuk yang rumit tetap di-save katanya Kak, dan yang ada helpernya juga tetap di-save biar bisa belajar dua-duanya. Oke, jadi dari saya terima kasih untuk Kak Rizky untuk malam hari ini dan juga semua peserta pada malam hari ini juga. Jangan lupa untuk semua peserta mengisi absen supaya tidak kelupaan ya. Dan saya dari MySkill, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun teknis dalam sesi kelas malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan untuk kita semua. Dan sampai jumpa di hari Kamis. Jadi selamat malam, bisa meninggalkan. Selamat malam. Nanti ditunggu ya, selain langsung tak upload kok.